Mari kita akan mulai ya. Oke, ya pertama-tama saya ucapkan selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sore atau malam ya, di sini masih terang, masih semangat. Perkenalkan dulu, nama saya Yosef Aldo Basharibu, biasanya kali ini diminta untuk jadi moderator gitu. Dan saat ini saya dipercaya Tuhan menjadi salah satu staf pengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Jadi pada hari yang luar biasa ini, saya hendak menyapa dahulu para peserta yang mengikuti kegiatan ini. Baik yang secara langsung mengikuti melalui Zoom meeting ini. Selamat sore atau malam semuanya. Maupun yang dari channel YouTube Gereja Betani. Ataupun ada juga yang langsung mendengarkan dari Radio Elisa FM 103.9. Selamat sore, semoga tetap semangat dan sehat di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kenapa kok tadi saya mengatakan hari ini luar biasa? Karena yang pertama, kita akan upgrade ilmu nih, dan kemampuan terkait komunikasi marketing terpadu. Kedua, karena ini Kamis. Kamis itu katanya kepanjangannya adalah Kamis. Kami sukses. Nah, selain itu ada pantun juga terkait hari Kamis. Saya akan bacakan dulu ya, biar yang lain semangat dulu. Hari Kamis, katanya. Tebarkan senyuman manis, ciptakan suasana harmonis. Teruslah berpikir optimis demi bisnis yang makin laris manis. Oke, ya kita akan buka doa pembukaan dulu. Pertama kita akan minta Bapak Pendeta Muda Aji Kurniawan untuk membuka dalam doa. Silakan Pak Adi. Ya, terima kasih Mas Aldo. Baik Pak Joko juga rekan-rekan semua yang mengikuti acara ini, mari kita sama-sama merendahkan hati dan berdoa. Akan saya bimbing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini kami datang bersama dengan satu hati di satu kesempatan terbaik untuk kami boleh mengupgrade segala pengetahuan kami. Secara khusus malam hari ini kami diberi kesempatan untuk mengupgrade pengetahuan kami di bidang marketing. Bagaimana kami bisa belajar komunikasi marketing terpadu. Kami mengucap syukur untuk setiap narasumber yang Tuhan sudah percayakan malam hari ini untuk berbagi ilmunya, berbagi pengetahuannya, dan kami percaya setiap kami yang ikut akan diberkati. Kami akan diperlengkapi dengan hal-hal yang baru, diberikan suatu hikmat yang baru, supaya dalam bisnis kami semua, dalam keseharian kami memiliki satu modal yang baik, bagaimana kami bisa berkomunikasi dengan lebih efektif. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan materi ini, juga setiap peserta biarlah roh hikmat, pengertian memenuhi kami semua, dan kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar saja, tapi setelah selesai dari acara ini kami boleh belajar mengaplikasikannya dalam hidup kami, supaya kami semua diberkati, sebagaimana disampaikan oleh hamba-Mu juga moderator tadi, bahwa kami boleh memperoleh hasil yang terbaik dan sukses dalam bisnis kami. Terima kasih, biarlah semuanya karena perkenanan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Ya, amin. Terima kasih Pak Aji atas doanya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sore hari ini kita akan belajar atau lebih mendalami terkait komunikasi marketing terpadu. Menurut Philip Kotler, ini saya beri sedikit informasi. Philip Kotler adalah profesor di bidang pemasaran. Beliau mengatakan integrated marketing communication atau komunikasi pemasaran yang terintegrasi adalah cara melihat keseluruhan proses pemasaran dari sudut pandang konsumen. Sehingga ketika memahaminya, diharapkan akan bisa dilakukan komunikasi yang efektif untuk konsumen atau calon konsumen yang ada di bisnis Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Nah, seperti apa detail, metodenya, cara praktis penyampaian komunikasi pemasaran terpadu? Nah, itu nanti sebentar lagi kita akan pelajari dari Pak Joko
Kurniawan, pembicara kita yang luar biasa sore hari ini. Semoga nanti ilmu yang diperoleh dapat berguna dan dipraktekkan untuk mengoptimalkan bisnis yang dilakukan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Baik, tanpa berlama-lama saya akan bacakan terlebih dahulu tata tertib dan CV dari narasumber kita yang luar biasa. Saya akan share tata tertib dan ya, baik, bisa dilihat ya. Jadi ini tata tertibnya. Ya. Jadi yang pertama, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon selama berlangsung. Kemudian peserta dapat mengajukan pertanyaan atau komentar. Nah, ada berbagai cara karena kita disiarkan di berbagai media. Ini terpadu juga ini ya. Jadi bisa melalui Zoom chat dengan cara ketik di chatnya itu, atau bisa raise hand. Ada di partisipan, kemudian ada kode raise hand, nanti akan diberi kesempatan untuk berbicara setelah nanti narasumber selesai menyampaikan materinya. Kemudian yang kedua, bisa juga melalui komen live YouTube Gereja Betani Salatiga. Kemudian atau bisa juga ditanyakan lewat WhatsApp Radio Elisa dengan mengetik tanya dan dilanjutkan namanya siapa, instansi atau bisnis atau perusahaannya dari mana, dan pertanyaannya apa. Nah, akan tersedia 5 buah door prize bagi penanya terbaik. Nanti kita tentukan siapa yang terbaik, yang bisa membuat narasumbernya tidak bisa jawab. Nah, gitu ya. Nah, kemudian sertifikat beserta materi akan dibagikan via email setelah acara berlangsung. Baik, tanpa berlama-lama, sudah nggak sabar ya. Saya akan bacakan CV dari Bapak Joko Kurniawan. Ini luar biasa sekali. Ini kalau ini masih cuplikan sedikit ya, pasti lebih banyak lagi. Jadi beliau adalah CEO DK Consulting Group, kemudian juga menjabat sebagai senior business consultant, marketing and service quality expert, retail and franchise expert, kemudian juga sebagai speaker The Nielsen Retail Summit. Kalau speaker ini banyak sekali. National Company Consultant juga, speaker nasional, business model, biz multiplication, marketing, branding, serta mentor bagi 400 UMKM di Indonesia. Beliau juga adalah kolumnis di majalah Franchise Indonesia, Kontan, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Berarti selain mengencourage orang, beliau mestinya romantis juga ya, nulis-nulis. Media interview, Sindo, Intisari, Detik, Asia, Jakarta Post, dan seterusnya. Kemudian beliau juga former radio talk show. Mungkin nanti bisa Elisa FM juga bekerja sama ya. Inspiration with Joko Kurniawan dan Startup Channel. Kemudian mendapat rekor muri, luar biasa ini. Dengan gelar wicara tanpa henti kepada narasumber terbanyak 70 CEO. Berapa minggu atau bulan nanti mungkin bisa dijelaskan beliau. Nah, non-stop gitu. TV show, ini aja kelihatan kan habis dari acara langsung ke sini online. Jadi luar biasa. Semoga nanti bisa ditangkap baik-baik dan diimplementasikan dengan baik ilmu dari beliau. Kemudian TV show, Tipis by Joko Kurniawan on tirta.tv. Kemudian juga book writer, bahagia itu indah, mudah, dan murah, kata Pak Joko. Lah, bagaimana caranya? Nanti kita akan sama-sama mendengarkan. Baik, saya persilahkan untuk Pak Joko bisa presentasi, waktunya kurang lebih 50 menit, kemudian kita akan lanjutkan dengan pertanyaan, gitu ya Pak Joko? Ya. Ya, silakan Pak Joko. Oke, selamat malam. Thank you, Pak Yusef Paldo. Ya, Aldo. Ya. Selamat malam, Pak Pendeta Betani. Selamat malam Bulani, yang dengan Bulani saya selamat malam, Pak. Diundang. Selamat malam Pak Haji Kurniawan. Sama-sama Kurniawan ya Pak kita, Pak. Iya Pak, betul. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya senang ketika Bulani ajak saya bergabung di acara ini, karena menurut saya ini adalah sebuah komunitas yang bagus di mana saya bisa sharing dan tentunya bisa berdampak. Semoga
umat Kristen di Indonesia makin kompeten, dan artinya ketika berbisnis lalu bagus, marketingnya wow, sehingga akhirnya laku, sehingga akhirnya orang melihat wow, pebisnis Kristen ternyata dahsyat banget gitu ya. Oke, tadi udah disampaikan oleh Pak Yusuf Aldo bahwa intinya marketing communication itu terpadu gitu. Namanya terpadu itu berarti integrated gitu ya. Nah, oke, nanti kita akan bahas seperti apa materinya. Saya akan izin untuk share slide sebentar ya. Oke, ya, dari judulnya sini, apakah semua sudah bisa melihat slide-nya? Moderator bisa cek? Bisa ya? Oke. Ya. Integrated Marketing Communication. Jadi kalau kita bicara Integrated Marketing Communication ini menarik begitu. Karena pengalaman saya muter ke 1.500 UMKM di Indonesia itu yang saya temui banyak pebisnis yang saya puterin, kebetulan pebisnis Kristen, kebetulan banyak yang bisnisnya gara-gara hanya berkat Tuhan. By grace gitu ya. Dikasih berkat sama Tuhan, dikasih luar biasa berkat sama Tuhan, sehingga akhirnya bisnisnya jadi luar biasa. Bisnisnya jadi besar dan padahal nggak kompeten. Marketing nggak ngerti, keuangan nggak ngerti, pokoknya ngertinya dikit gitu. Tapi doanya kuat. Nah, nggak apa-apa, ini puji Tuhan. Berarti Tuhan masih sayang ya. Sehingga ujungnya bisnisnya juga berhasil begitu. Nah, tapi kan kita sebagai anak Tuhan kan nggak mau kalau bisnisnya gitu-gitu saja mestinya. Nah, kita pengen bisnisnya naik satu step lagi. Caranya apa? Dengan mengembangkan talenta kita. Caranya dengan belajar ya. Oke, dan itu yang membuat jadi kita akan makin kompeten. Sehingga apa? Bisnis kita yang mungkin sekarang cabangnya mungkin 5, yang mungkin omsetnya 100 juta bisa double atau bahkan bisa triple dan yang lain. Oke. Ya, thank you juga untuk Radio Elisa ya yang udah menyiarkan hari ini. Elisa FM Salatiga. Kapan-kapan saya pengen ngisi di Elisa FM, saya siap ngisi. Kalau diizinkan Pak Yusuf Aldo ya, kalau diizinkan, kalau nggak diizinkan jangan. Oke, berikutnya kita akan langsung masuk ke materi kita hari ini. Oke, materi kita adalah dari 3 kata, integrated, marketing, dan communication. Berarti ada 3 kata, di mana kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya adalah komunikasi, pemasaran, terpadu. Jadi yang terpadu itu apa? Gaya pemasarannya. Jadi ketika gaya pemasarannya terpadu berarti nggak cuma sekedar bagi brosur. Zaman dulu kan apa-apa pokoknya taunya pebisnis buka usaha, pasti tempatnya dapat, produknya apa, kemudian promosinya mau bagaimana, kemudian harganya atau price-nya bagaimana. Nah, ini nggak cukup ternyata. Harus ada komunikasi pemasaran yang terpadu agar kita itu makin fokus. Jadi kalau kita bicara tentang integrated marketing communication itu tidak hanya sekedar bicara tentang hanya pemasaran yang model-model konvensional, tapi kita mau bicara tentang pemasaran gaya modern. Dan untuk itu hari ini saya memberikan basicnya seperti apa sih. Oke, maka kalau kita lihat definisi ya supaya kita teman-teman anggota komunitas ini mendapat sesuatu di mana komunikasi itu adalah proses di mana pemikiran dan pemahaman disampaikan antar individu, antar organisasi dengan individu. Jadi komunikasi. Jadi kalau bicara komunikasi marketing nanti antara siapa? Pemilik brand dengan customer sebagai individunya. Maka komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang merupakan gagasan atau informasi dari sang pengirim melalui suatu media kepada penerima. Dalam hal ini adalah customer agar mampu memahami maksud dari pengirim atau si pemberi pesan. Siapa pemberi pesan? Tentunya adalah pemilik brand gitu. Oke. Berikutnya, pemasaran itu apa? Nah, banyak orang masuk pemasaran jualan begitu ya. Benar. Pemasaran adalah kegiatan di mana perusahaan atau organisasi mentransfer nilai-nilai. Jadi istilah kerennya itu transfer nilai. Tentang apa? Tentang informasi produk, informasi atau jasa, atau bahkan mungkin ide antara mereka dengan customer-nya. Jadi itu pemasaran. Jadi pemasaran itu bicara soal transfer nilai. Soalnya kalau nilainya nggak tertransfer, maka orang nggak akan beli. Kalau orang Jakarta bilang, ini bukan gue, gitu katanya. Jadi kalau dia lihat produk, misalnya kita lihat produk, ini ada produk di meja saya, ada autan misalkan. Apa sih autan? Wong di sini nggak ada nyamuk kok gitu. Ya kan? Ya, makanya nggak ada produk autan gitu kan. Jadi kalau ditransfer nilainya ya percuma. Karena apa? Ternyata nggak ada nyamuk gitu. Itu saya ingat satu cerita ketika saya ngajar sebuah
gereja, sampai hari ini saya dampingin mereka, saya mengajar satu gereja di Ukraina, ya gereja di Ukraina, saya udah 3 kali mengajar di sana, dan ketika saya kasih contoh waktu itu saya bicara tentang produk lokal Indonesia yang namanya raket nyamuk, mereka ketawa gitu. Hah? Apa itu raket nyamuk katanya gitu. Karena mereka nggak pernah paham raket nyamuk. Karena di sana emang nggak ada mukul nyamuk pakai raket. Berarti ada 2 kemungkinan kalau secara marketing ya. Ini marketnya gede banget. Kalau ternyata tiba-tiba ada nyamuk, atau sama sekali nggak bisa dijual karena emang nggak ada nyamuk di sana ya. Kayak di apartemen di atas lantai berapa, lantai 10 ya nggak bisa ada nyamuk gitu. Nah ini yang menarik begitu. Jadi itu pemasaran. Jadi pemasaran itu transfer nilai. Oke. Berikutnya apa dong? Kalau diterjemahkan, maka IMC, atau saya akan sering sebutnya IMC aja supaya nggak kepanjangan. Integrated Marketing Communication atau IMC adalah upaya yang digunakan oleh sebuah perusahaan memadukan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasi. Jadi bicara soal saluran komunikasi. Marketing itu bicara soal saluran komunikasi. Ya kan? Dalam rangka apa sih? 1, menginformasikan. 2, membujuk, dan yang nomor 3 adalah mengingatkan. Jadi bicara tentang marketing, itu kita sedang bicara 3 hal, yaitu menginfokan, membujuk, persuasi, dan mengingatkan, reminder. Siapa? Customer, langsung atau tidak langsung, tentang sebuah produk atau jasa dan merek yang mereka tawarkan. Nah ini yang menariknya. Jadi komunikasi ternyata ya. Komunikasi, mengkoordinasikan semuanya untuk tadi 3 hal tadi. Nah, dalam definisi yang berbeda, IMC mempresentasikan suara perusahaan. Jadi yang namanya IMC itu suara perusahaan dan mereknya itu dipresentasikan kepada sang customer, di mana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Ya, membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Maka IMC juga diartikan adalah, yang definisi cepat aja ya, karena nanti saya mau banyak kasih contoh. Sebuah proses strategi bisnis dalam mengelola hubungan dengan customer. Ternyata IMC itu mengelola hubungan. Oh supaya apa? Supaya klik. Supaya ada bonding. Yang intinya menggerakkan sebuah brand value. Maka ketika sebuah brand melakukan iklan, dan kita merasa, oh iya saya butuh itu, ngeklik, ada hubungan, merasa dia cocok, maka brand itu laku. Maka komunikasinya berhasil gitu IMC-nya. Nah, maka kalau kita bicara berikutnya setelah definisi, apa sih sebenarnya tujuan atau objektif dari IMC? Tadi diterangkan dalam definisi 1, informasi, betul ya? Persuasi dan reminding, betul ya? Informing, persuading, and reminding. 3 hal ini. Dan 3 hal ini harus diketahui. Jadi materi saya yang pertama adalah bicara definisi dulu. Tahu dulu, oh ternyata IMC itu cara mengkomunikasikan produk yang saya pegang ini kepada target market. Nah, ada 3 jenis ternyata. Menginformasikan, mempersuasi, dan mengingatkan. Kapan ini dipakai, itu yang paling penting. Maka, proses yang disebut sebagai informing, itu biasanya dilakukan pada saat produk launching. Pada fase produk itu di launching ke market. Dan ada explanation atau penjelasan tentang keuntungan atau feature and benefit sebuah produk. Jadi sebuah produk ini masih bicara tentang basic banget. Bicara soal kelebihan. Kalau bicara soal obat sakit kepala, itu berarti dia bicara soal ini menyembuhkan sakit kepala. Udah itu aja. Terus apa yang diinformasikan? Oh produk ini mengandung paracetamol. Berapa gram? 500 miligram. Fungsinya apa? Menghilangkan demam, nyeri, dan sakit kepala. Nah, itu dalam tahap informing. Tahap produk launching. Market belum tahu apa-apa, dikasih tahu. Oh, ternyata begitu. Ya, maka ketika ada produk baru, kategori produk baru, maka Anda seringkali ngelihatnya benar-benar fokus. Karena sedang dikasih sebuah informasi baru. Mungkin akhir-akhirnya hampir nggak ada produk baru ya dalam iklan ya. Di YouTube atau di televisi nggak ada produk baru. Tapi kalau Anda lihat sebuah produk baru, biasanya kita langsung wow. Oh gitu ya, oh bisa begitu ya. Oh gitu ya. Nah,
Ini tahap informing. Jadi tahap product launching. Nah, berikutnya apa? Tahap kedua adalah yang namanya persuading. Persuasi. Ini adalah yang disebut sebagai product maturity fase. Fase produk udah mulai matang di market. Apa yang dilakukan? Menginstall benaknya customer. Ya, menginstall benaknya customer agar apa? Agar brandnya itu spesifik nancep. Maka karena nih saya lihat hari ini pesertanya tidak banyak, maka saya pengen ngobrol ya. Saya mau nanya ya. Kalau yang ada yang bisa pakai video, mungkin pakai video, saya mau nanya. Karena kalau cuma seminar nanti Bapak Ibu pasti ngantuk. Ya, saya lebih suka kita ngobrol, tanya jawab ya. Oke, saya mau nanya nih. Kalau kita bicara soal apa yang Anda ingat di memori Anda, begitu. Tahap proses yang namanya persuasi. Saya mau nanya sama, kalau nggak ada videonya nggak apa-apa, saya mau nanya yang saya kelihatan namanya di sini. Ada apa? Evani ya. Evani ada di sini? Oke, atau dari ya Evani ada ya. Oke. Evani, saya mau nanya nih. Apa sih yang Evani ingat kalau kita bicara soal mencuci paling bersih? Mencuci paling bersih brand atau apa nih, Pak? Brand, ya. Ingat nggak? Yang paling ingat Baiklin. Oh, Baiklin. Oke. Iya. Gigi putih cemerlang, ingatnya apa? Pepsodent. Pepsodent. Oke. Kalau saya mengatakan just do it, ingatnya apa? Just do it, Nike ya. Yes. Oke. Berarti ini tahu ya. Berarti ini instalasi ke bendanya customer. Ini benar gitu. Ada dua yang benar tadi ya. Bicara soal Nike, yang kedua tentang Pepsodent. Yang pertama yang saya maksudkan adalah Rinso ya. Rinso. Oh iya. Rinso mencuci paling bersih. Ya, nah, ini yang kita sebut sebagai mempersuasi. Artinya orang-orang baru di market yang baru ngelihat, mungkin dia dulu waktu muda nggak pernah nyuci, lalu setelah nikah masih nyuci, ngelihat iklan mencuci paling bersih, dia akan beli yang namanya Rinso. Betul? Nah, kalau dia ingat, kalau menggosok gigi paling bagus itu pakai Pepsodent karena katanya gigi putih cemerlang. Soal putih cemerlang atau enggak, ya yang tahu kan Pepsodent aja gitu, ya kan? Tapi Anda dipengaruhi ini, diinstalasi, ini tujuan dari integrated marketing communication. Jadi clear ya bahwa integrated marketing communication, salah satunya yang dengan iklan, salah satunya, itu menginstal benak kita sehingga kita langsung memilih produk itu. Oke, sekarang saya mau tanya ke yang lain ya. Ini dari siapa nih yang ada nih yang kelihatan ya, yang ada Ibu Ani nih, kalau bisa ya, dari Elisa ya. Ibu Ani. Bu Ani, saya mau nanya Bu. Kalau Bu Ani bicara tentang sebuah produk, ya, tentang sebuah produk itu fungsinya adalah untuk kendaraan bermotor, motor gitu ya. Nah, kira-kira merek motor apa yang terekam dalam benaknya Bu Ani? Yamaha. Yamaha. Oke, pertanyaannya kenapa Yamaha? Ada apa dengan Yamaha? Karena suaminya kerja di sana, Pak. Karena suaminya kerja di sana ya, Yamaha ya. Iya, betul sekali. Oke, berarti ini diinstal ya, tiap hari suaminya kerja di sana, jadi terekam ya. Oke, tapi tanpa kalau kita mentiadakan dulu soal faktor suami kerja di sana, saya mau nanya ini kebetulan ya, kenapa kok pilihnya Yamaha? Nah, kan diinstalasi dong sama suami ini pasti aja, karena apa? Karena karena apa, Bu? Karena pertama Yamaha itu dia harganya tidak begitu mahal, terjangkau. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Yamaha itu kalau menurut saya ya itu handal dan pegangannya mantap gitu. Oke, handal, mantap. Nah, ini kan yang menyebut selalu terdepan gitu. Mantap, Pak. Oke, Bu Ani, ini Bu Ani dengernya itu dari mana? Sekarang bisa bicara bahwa handal itu apakah karena sudah pakai? Apakah dipengaruhi? Pertanyaan saya. Karena sudah pakai dan dari dulu saya kan pernah coba Suzuki, pernah coba Mazda. Sukanya yang Yamaha. Oke, berarti dulu diinstalasi, setelah pakai makin yes gitu ya. Oke, berarti proses marketingnya Yamaha berhasil begitu ya.
Nah, sedangkan proses servisnya ternyata juga berhasil. Maka pull and push-nya berhasil nih. Oke, kita lanjut dulu. Terima kasih Bu Ani. Nah, itu proses yang namanya mempersuasi bahwa misalnya ada yang mengatakan Yamaha itu begini, ya itu mempersuasi. Berikutnya tahap ketiga adalah tahap yang namanya remanding. Ini terjadi pada fase produknya tuh growth. Ini fase kedua sebenarnya ya. Pada saat produk mulai naik growth, ya. Nah, pada growth mulai bicara competitive positioning. Jadi artinya bahwa informing itu di awal, ya kan? Kemudian ada yang namanya reminding, itu tahap kedua, dan yang ketiga persuading. Yang saya bahas tadi 1 dan 3. Nah, kedua ini apa yang terjadi contohnya? Yang kedua yang terjadi adalah ketika produk baru naik, maka dia mulai bicara soal kelebihan-kelebihan dia. Contohnya apa yang dilakukan? 2 produk, sama-sama produknya Sido muncul, 1 tolak angin, 1 tolak linu, kalau tahu ya. Kalau Bapak Ibu lihat, tolak linu itu produk baru. Karena tolak linu produk baru, maka dia menginformasikan, masuk tahapan informing. Yaitu apa? Dia mengatakan, linu itu bukan penyakit. Nah, dia mengatakan, linu itu bukan penyakit. Masih bicara soal itu. Tapi ketika kita bicara tahap yang namanya tahap berikutnya, yaitu tahap remanding, pada tahap produk itu mulai naik daun, atau bahkan yang terakhir tahapan yang disebut persuading mempengaruhi, maka to produk Sido muncul yang sejak dulu ada, yaitu tolak angin, itu bicara tentang apa? Bicara soal orang pintar minum tolak angin, itu tagline-nya. Tapi hari ini dalam iklan-iklan Anda lihat bahwa diceritakan bahwa tolak angin diproses dengan teknologi modern, tidak tersentuh tangan. Kami mempunyai mesin-mesin modern, ditunjukkan gambarnya mesin yang memproduksi tolak angin. Inilah tahap yang tengahnya, mulai naik. Sedangkan ketika udah mature, ya sudah matang, ya sudah, tinggal aja. Ingetin terus aja. Maka kalau saya tanya, oke, saya nggak tunjuk orangnya siapa aja, kalau kita bicara produk untuk susu, supaya tulang kita kuat, kita udah umur tua, pengen tulangnya kuat, minumnya susu apa? Anlin. Nah, langsung. Pasti Anlin. Nggak mungkin nyebut merek yang lain, karena surveinya menunjukkan memang Anlin lah yang terbukti top of mind gitu. Kenapa? Karena Anlin berhasil menginstalasi, mengapply customer memorinya diinstal. Pokoknya kalau mau tulang kuat, kamu harus jalan 10.000 langkah dan kamu mesti minum yang namanya Anlin. Maka Anlin menang. Nah, inilah 3 tahap yang teman-teman dan Bapak Ibu harus lakukan dalam tahap marketing. Apapun produk kita. Mau Anda punya bakso, bisnisnya mau siomay, Anda bisnisnya mau pisang goreng, Anda bisnisnya mau pisang bakar, Anda mau punya roti bakar, Anda mau apapun bisnisnya, Anda harus jalankan 3 tahapan. Ingat, ketika sedang launching, informasikan semua kelebihannya. Jangan rendah hati dalam konteks bermarketing. Saya ulang ya, dalam konteks marketing, jangan rendah hati. Maka namanya produk launching, Anda harus teriak kelebihan Anda, bilang semua. Saya tuh punya roti bakar. Roti bakar saya itu rotinya nggak pakai bahan pengawet. Ya, coklatnya saya pakai coklat terbaik. Nah, semua diungkapin. Nah, banyak dari kita, pengalaman saya, Anda itu kadang-kadang nggak mau teriak kelebihan Anda. Anda merasa, semua orang ya sudah tahulah soal itu, nggak perlu saya ceritakan lagi. Nah, inilah yang salah kadang-kadang. Anda tetap harus teriak, walaupun itu kelebihan Anda kecil, Anda mesti teriak. Karena apa? Karena dengan kelebihan kecil itu mungkin ada 100 orang yang akan menoleh ke arah Anda. Mungkin ada 50 orang yang akan tergerak hatinya untuk beli, dan seterusnya. Ya, jadi mulai hari ini informasikan sedetail-detailnya ketika Anda sedang punya produk. Yang kedua, Anda ingetin terus ke market, ya, di remain. Dan yang terakhir, dipersuasi. Untuk apa? Untuk beli. Ya, kalau Bu Ani saya persuasi, saya jual motor yang lain, pasti dia nggak mau. Karena dia selalu pengennya Yamaha. Ya, oke. Saya akan lanjutkan. Nah, bicara tujuannya apa dong berarti? Kalau tadi kita menginformasikan, ataupun bahkan kita mengingatkan, atau bahkan kita ujungnya adalah mempersuasi, apa tujuannya? Tentunya jelas.
Tujuan dari Integrated Marketing Communication atau IMC adalah meningkatkan brand awareness. Nah, ini saya coba jelaskan ya. Setiap kali seminar online atau offline saya ingatkan bahwa saya akan mulai mengajar dari yang sangat basic. Karena saya yakin Bapak Ibu ada yang nggak tahu, tapi ada yang seperti Pak Yusuf Aldo yang dosen yang luar biasa, semua antusias sudah tahu. Nah, lain. Jadi semua kita awali dari bawah. Nah, apa sih sebenarnya brand awareness? Begini brand awareness. Gampangnya brand awareness gini. Kalau di sini sekarang di ruangan ini ada 20 orang yang berkumpul. Kemudian saya tanya, ya, siapa yang ngerti produk Coca-Cola? Coba yang ada videonya angkat tangan. Siapa yang tahu Coca-Cola? Ya, oke. Nah, yang ada videonya empat-empatnya tahu ya. Oke, tambah satu Bu Debi. Oke. Saya yakin kalau ini dibuka semua kameranya, saya yakin bahwa 20 orang tempatnya tahu Coca-Cola. Berarti brand awareness Coca-Cola untuk 20 orang nilai 100%. Gitu, kurang lebih begitu. Tapi kalau saya tanya nih, siapa, saya tanya antar kenal lagi. Nah, misalkan, siapa yang tahu McDonald? Saya pasti ngangkat tangan juga gitu ya. Mungkin bisa jadi 100% juga bayangan saya. Apalagi di Salatiga ya. Artinya orang tahu. Beda kalau saya surveinya di daerah terpencil, pasti ada yang nggak tahu. Nah, sekarang pertanyaan saya, tahu nggak? Nah, di Salatiga itu ada bakso merek, saya nggak tahu nih merek apa nih. Coba Pak Yusuf Aldo WA ke saya, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Yang kira-kira orang nggak tahu, coba Pak WA ke saya, Pak. Atau Bapak yang nanya, Pak. Bapak yang nanya, Pak. Tahu nggak, Pak? Coba, Pak. Tes satu makanan yang Bapak tahu, tapi orang mungkin nggak tahu, Pak. Jangan bakso Salatiga yang terkenal, pasti tahu ya. Oke. Apa, Pak? Bapak mau nanya apa, Pak? Coba. Tanya ke 20 orang di sini, Pak. Apa ya? Biasanya juga yang terkenal soalnya belinya. Bakso Digul, Pak. Oke, apa? Bakso Digul. Bakso Digul, mungkin enggak semua orang tahu. Digul. Oke. Siapa yang ngerti bakso Digul? Angkat tangan. Digul ya. Nah, dari yang terbuka videonya yang tahu angkat tangan hanya 2, enggak semuanya gitu ya. Berarti brand awareness-nya tidak terlalu kuat. Ada kelompok yang tahu, ada kelompok yang kurang tahu begitu. Nah, ini yang penting gitu. Kalau saya sekarang tanya merek mobil, siapa yang tahu merek mobil Toyota? Coba angkat tangan. Pasti angkat tangan semua. Tapi kalau saya tanya, siapa yang ngerti merek mobil DFSK? Nah, nggak semua ya. Walaupun sudah iklan di televisi loh ya, tapi tetap nggak semua. Artinya apa? Brand awareness-nya rendah. Maka ketika teman-teman punya komunitas di gereja ini, di komunitas bisnis ini, kalau Anda punya produk, tanyakan pada mereka. Jangan kepedean. Tanya, produk, ngerti nggak produk pura-pura, walaupun produk punya Anda ya, nggak ada masalah. Ngerti nggak sih produk Xiaomi merek ini? Kalau nggak tahu ya pura-pura aja, nggak tahu dulu nggak apa-apa ya. Nah, itu ngetes awareness gitu. Jadi awareness itu membuat orang tahu. Bagaimana mungkin orang nggak tahu, dia bisa beli, kan nggak mungkin. Maka tahapan pertama adalah awareness. Berikutnya, membangkitkan keinginan membeli. Kalau ada brand awareness-nya naik, dia tahu orang-orang ini pada teriak tentang merek itu dan saya paham produknya bagus banget, maka saya punya keinginan membeli. Seterusnya adalah mempengaruhi, mendorong proses penjualan. Didorong dengan IMC juga apa dengan promosi nanti misalnya. Ya, jadi tujuannya itu seperti ini. Oke, saya akan lanjut dulu. Nah, itu tujuan Integrated Marketing Communication. Maka kalau Anda lihat brand ini, Anda pasti tahu deh, nggak mungkin nggak ada yang tahu. Ya, Tolak Angin pasti tahu, Pepsodent pasti tahu. Nggak usah jelaskan. Nah, tujuannya apa? Yang tujuan berikutnya, agar customer mengetahui bagaimana dan mengapa sebuah produk itu bisa dipakainya untuk apa sih dan yang lain. Agar customer dapat belajar tentang siapa yang membuat produk dan apa yang dipertahankan perusahaan dan brand. Jadi kalau kita bicara produk-produk sekarang yang muncul, vitamin C, Sido muncul, Anda ada kemungkinan beli, apalagi Anda tinggal Jawa Tengah atau Semarang. Karena ada fanatisme bahwa Sido muncul itu bagus produknya, begitu. Ya. Selanjutnya, berkontribusi kepada ekuitas brand dengan menanamkan brand dalam ingatan serta menciptakan citra atau image brand serta mendorong proses pembelian. Jadi ujung finalnya adalah tujuan dari marketing terpadu adalah bagaimana agar brand ini diingat. Berikutnya, image-nya naik dan ujungnya jualannya banyak. Jadi banyak orang yang sering berpikir begini, ngapain branding? Boros.
Karena branding dianggap sebagai cost. Kalau branding dianggap sebagai investasi, maka Anda akan menganggap branding itu bukan cost, tapi investasi. Ya, oke. Jadi produk Anda akan dibeli kalau apa? Kalau orang aware, kalau orang ingat, dan kalau orang itu cocok, ngeklik. Nah, pertanyaannya, Anda kalau ke supermarket, ya, Anda kalau ke supermarket, Anda masih mikir atau Anda tinggal comot? Saya mau tanya aja, siapa yang ke supermarket sudah punya list, sampai sana tinggal ambil, angkat tangan. Oke, siapa yang di supermarket masih mikir belinya? Untuk produk terkenal ya, misalkan sabun cuci piring, ya, untuk sabun mandi, untuk pasta gigi, yang umum-umum. Siapa yang masih mikir? Angkat tangan. Nggak ada kan? Berarti Anda sudah mencatat. Kalau saya mau beli pasta gigi, saya ke counternya Pepsodent. Udah. Saya mau beli sabun cuci, oh saya ke Rinso. Oh saya mau beli sabun mandi, oh saya pakai Lifebuoy aja. Dan seterusnya. Itulah yang membuat sebuah produk menang. Ketika diingat dalam memorinya, maka orang cenderung akan ingat dan dia pasti belinya itu. Nggak mungkin tidak. Ya. Berikutnya, metodenya bagaimana dong? Nah, ini adalah tahapan. Jadi yang saya jelaskan pertama dari definisi IMC tadi ya. Nangkep ya, IMC itu adalah marketing pokoknya. Proses bermarketing agar produk Anda dikenal, agar tujuannya orang beli. Berikutnya, saya jelaskan tadi ada 3 tahap. Menginformasikan, lalu berikutnya mengingatkan, mempersuasi. Selanjutnya materi ketiga, inti materi ini adalah bagaimana sih caranya kita untuk bisa melakukan proses marketing. Pertama, identifikasi target market. Banyak orang hari ini nggak tahu target marketnya siapa. Oke, kalau boleh tahu di sini mungkin Bu Lani bisa bantu saya. Mungkin ada teman-teman yang mungkin sedang berbisnis atau mungkin punya produk, Bu Lani. Siapa Bu yang punya produk baru yang Bu Lani tahu atau Pak Yusuf tahu? Mbak Enda, Ibu Enda. Enda, yes, oke, yang ada di video. Mbak Enda boleh dibuka mikrofonnya? Oke, Mbak Enda punya produk apa? Di unmute dulu, diklik mikrofonnya. Unmute, yes, oke. Yes. Mbak Enda punya produk apa, Mbak Enda? Produk camilan khas Salatiga. Ada gemblong cotot, yang frozen. Apa namanya? Sorry, menarik tadi namanya. Gemblong cotot. Gemblong cotot. Mantap namanya. Dari singkong, gemblong cotot dari singkong. Gemblong cotot, ya, betul ya? Iya, dari singkong. Oke, anggaplah namanya benar gemblong cotot. Oke, pertanyaan saya, siapa segmen marketnya? Tadi saya katakan bahwa pertama kali yang harus kita lakukan identifikasi target market. Mbak Enda sudah tahu belum target marketnya siapa? Siapa yang pengen atau yang disasar untuk beli produk ini? 1. Jadi kita belajar sambil interview ya, belajar model begini lebih enak. Masyarakat Salatiga pada umumnya karena itu memang salah satu cemilan yang Oke. Saya sementara setuju, tapi terlalu global, terlalu luas bicara masyarakat Salatiga. Tapi enggak, itu saya tanya, gemblong cotot ini manis atau asin? Halo? Putus ya? Manis, dalamnya ada gula pasirnya. Yes, manis. Kalau manis berarti kalau kita bicara target marketnya orang Salatiga, maka menjadi kurang tepat Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Berarti harus ada tambahan komanya. Masyarakat Salatiga yang apa kira-kira? Kalau yang tidak diabetes terlalu spesifik ya kan? Yang apa kira-kira? Suka manis. Yang suka manis. Yes, betul. Jadi masyarakat Salatiga yang suka manis target market. Lalu saya tanya, produk ini lebih disukai pria atau wanita? Mbak Endah. Kayaknya semua suka deh. Semua suka deh ini. Nggak apa-apa. Oke, karena saya tanya. Sudah teruji. Oke, artinya sekarang saya percaya dulu pokoknya segmen marketnya pria dan wanita. Setuju ya? Kita ketok palu dulu. Jadi pertama masyarakat Salatiga yang suka manis, pria dan wanita. Pertanyaan saya, umur berapa yang suka produk ini? Kalau jawabannya semua ternyata masih bilang
Ya saya pikir semua, maka ini belum segmen market maksudnya itu. Jawabannya apa Mbak Endah? Semua lagi Mbak Endah. Kayaknya orang-orang itu ya, orang-orang tempo dulu gitu ya. Nah, mantap. Berarti ya, masyarakat Salatiga yang suka manis, yang usianya rodo jadul gitu ya, agak tua ya, betul? Dan jenis kelaminnya pria ataupun wanita. Apalagi kira-kira satu lagi? Kalau ditambah satu lagi nih, kan udah didefinisikan 3. Tambah satu lagi Mbak Endah. Segmen marketnya ini siapa? Masyarakat Salatiga yang suka manis, pria dan wanita, yang umurnya agak tua alias agak jadul. Terus nomor 4-nya siapa nih? Oke, kalau belum ada justru bagus itu PR. Jajan online ya. Nah, oke, yang suka belanja online gitu, betul? Ya, boleh juga. Iya, karena marketnya di online. Yes, karena marketnya di online, maka segmen marketnya tulis yang hobi buka internet, yang biasa belanja di secara online. Betul sekali. Nah, ketika Mbak Endah tajam ngelihatnya, udah nggak bicara lagi semua orang Salatiga, maka Mbak Endah bisa memilah-milah gitu. Tapi segmen marketnya jadi pasti nanti akan lebih kecil. Tidak seperti bayangannya Mbak Endah. Loh Pak, saya pengennya ngambil semua. Bisa nggak? Nggak bisa. Maaf. Kalau kita punya produk, kita nggak bisa ngambil segmen market dari usia 0 sampai orang 100 adanya umurnya. Nggak bisa. Kita harus pilih. Siapa yang suka? Betul? Kalau saya tanya nih, warung Indomie. Nah, siapa segmen marketnya? Anak muda atau orang tua? Mbak Endah. Warung Indomie segmen marketnya orang tua atau anak muda? Kalau saya tanya. Anak muda ya. Oke, kalau anak muda berarti kita gaya komunikasinya nanti juga harus pakai cara muda. Jelas ya, Bapak Ibu teman-teman, bahwa segmen market itu menentukan Anda itu pilih yang mana. Nggak bisa ngambil segini. Anda bisanya cuma ngambil segini. Tapi Anda fokus di situ dan Anda tetap hidup di situ. Ya, jadi jangan pernah berpikir semua orang itu segmen marketnya bisa Anda ambil. Nggak bisa. Berikutnya, menentukan tujuan komunikasi. Tujuannya apa? Apakah tujuannya ini supaya produk Anda dikenal? Apakah tujuannya agar segmen market itu nanti puas ketika setelah beli produk, lalu mereka cerita dari mulut ke mulut? Ataukah tujuan Anda hanya ingin diingat, heboh banget gitu? Nah, itu adalah menentukan tujuan. Jadi komunikasi tujuannya harus jelas. Kalau nggak punya tujuan, itu sama kita jalan, nyetir mobil nggak punya tujuan, ujungnya ngawur jalannya. Jadi setelah menentukan segmen market tuh bayangan, ini saya pegang pistol, saya tembak dengan peluru, ini target market. Tujuan komunikasinya, tujuannya ke sana loh, jelas. Dan yang ketiga adalah bicara tentang merancang komunikasi. Komunikasinya ini mau gayanya apa? Cara narik perhatiannya bagaimana? Mempertahankan ketarikannya bagaimana? Menimbulkan rasa desire-nya sampai dia mau action beli itu bagaimana? Nah ini, maka kalau kita bicara merancang komunikasi, maka jelas memformulasikan pesan yang mau disampaikan ke target market, itu isi pesannya mesti jelas. Anda mau ngomong apa? Lalu struktur pesannya juga mesti logis. Format pesannya harus ada simbol yang memudahkan orang untuk paham. Dan sumber pesannya itu siapa yang harus mengatakannya. Istilah sumber pesan adalah endorsernya itu siapa. Maka dalam merancang komunikasi Anda harus tepat merancangnya, nggak boleh ngawur. Pesannya apa? Oh pesannya kalau kamu nggak punya asuransi, kalau kamu sampai meninggal, keluarga kamu bakal parah loh. Keluarga kamu kasihan. Nanti tiba-tiba piano anaknya diangkat, kemudian pindah rumahnya ke desa, nggak punya kulkas. Nah ini dirancang komunikasinya supaya orang podo takut. Orang itu jadi wedi gitu kalau nggak punya asuransi gitu. Nah ini yang merancang komunikasi. Pesannya bagaimana Pak? Macam-macam. Pesannya ada yang menakutkan. Nakut-nakutin. Nah, ini biasanya asuransi ya. Asuransi iklannya oleh orang, bapaknya gagah ke kantor, megang dada, sakit, mati, meninggal. Nah, menakut-nakuti. Ada yang sifatnya itu forceful. Itu contohnya Yamaha. Wis, semakin di depan, ya kan? Nah, Yamaha. Itu forceful gitu. Tapi ada lagi iklan yang benar-benar magical. Contohnya apa? Contohnya tuh obat semprotan nyamuk. Ya, ces, langsung mati. Gitu kan? Kalau kebanyakan orangnya juga bisa mati kan gitu ya. Jadi ces gitu. Langsung mati nyamuknya.
Nah, itu pesan. Jadi pesan itu ada yang magical, ada yang setrika ya. Begitu disemprot ces, setrikanya jalan sendiri, licin banget ya. Padahal nyatanya kita masih gosok juga, repot juga gitu ya. Nah, inilah yang namanya merancang komunikasi agar orang menjadi percaya. Oke. Lalu berikutnya pilih saluran komunikasinya. Salurannya apa? Medianya apalah, kurang lebih begitu ya. Ini cepat aja. Lalu tentukan anggaran Anda berapa. Anda punya uang berapa? Saya punya uangnya cuma 2 juta, Pak. Ya harus pintar. 2 juta untuk apa? Saya punyanya 50 juta, Pak. Harus pintar. Jangan sampai punya uang. Saya pernah katakan ke klien saya, punya uangnya 500 juta. Pengen iklan TV. Ya saya bilang nggak usah, ngapain. Iklan TV paling bisa muat 5 kali doang dia. 5 kali orang ingat nggak? Nggak ingat, lupa. Apalagi muternya di jam-jam yang nggak prime. Nah, nggak ingat. Maka 500 juta lebih cocok kalau digunakan untuk beli media yang lain. Media yang lebih murah. Ya. Jadi sesuai kemampuan Anda ditentukan. Tapi harus ada budget. Maka kalau ada marketing, saya mau brand saya besar, Pak. Tapi saya nggak mau pakai modal, Pak. Bisa nggak? Ya bisa sih kalau Tuhan masih berkenan, ya kan. Karena katanya kalau nggak bisa gitu ya. Kalau Tuhan masih berkenan semua bisa. Yang saya katakan tadi, saya putar ke orang-orang nggak ngerti apa-apa. Pokoknya saya ini berkati Tuhan terus, Pak. Ya, puji Tuhan, amin, saya bilang gitu. Tapi Anda melakukan proses nggak? Belum, Pak. Lakukan sebelum telat. Ya, jangan minta terus loh sama Tuhan. Tapi Anda harus berusaha juga. Anggaran mesti ada. Membuat keputusan. Oke, akhirnya saya putuskan. Oke, saya akhirnya mau pakai metode ini. Saya mau pakai iklan aja di IG misalnya. Oh, saya mau caranya dengan ketok-ketok rumah ke rumah, personal selling saja. Ya no problem. Sesuai dengan budget Anda tadi. Selanjutnya adalah kita ukur. Nah, nomor 7 ini Bapak Ibu, ini paling sering lupa. Anda lagi bagi brosur, kemudian ada customer datang ke toko Anda. Saya yakin dan percaya Anda nggak pernah tanya, taunya dari mana. Pokoknya Anda anggap taunya dari brosur. Anda yakin dan percaya. Ini yang nggak boleh terjadi. Semua komunikasi marketing harus diukur. Ketika hari ini saya iklan di Elisa FM, ya kan? Oh, seluruh orang Salatiga jadi tahu, maka harus diukur. Begitu orang datang, Bu, tahu dari mana? Oh, saya tahu dari Elisa FM. Wow. Centang, pakai pagar 1. Oh, saya tahu dari mana? Oh, dari spanduk di pinggir jalan. Centang 1. Tapi nanyanya pun harus diajarin. Kalau nggak diajarin, nah ini pernah terjadi. Customer service-nya ada customer datang langsung, tahu dari mana? Aku tahu dari mana? Kan jadi nggak nyambung gitu loh. Jadi hanya bertanya saja butuh metode. Biarkan mereka bertransaksi sambil Anda nginput ke POS transaksinya sambil Bu, boleh tahu Bu, Ibu tahu dari mana? Oh, tahu dari teman, centang teman. Nah, gitu. Jadi jangan datang-datang belum duduk. Maaf Bu, saya mau nanya dulu. Ibu tahunya dari mana ya? Emang harus tahu ya? Harus Bu, kata pemiliknya. Kalau nggak boleh beli. Gawat nanti kalau gitu. Paham ya? Jadi Anda harus punya metode. Nah, biasanya pebisnis itu mikir yang strategik. Nah, saya jarang berpikir strategik. Karena apa? Anda udah canggih-canggih soal strategik. Saya biasanya cuma mikir eksekusinya nggak boleh kedodoran. Gitu aja. Ya. Anda semua orang pinter kok pasti, ya kan? Tapi Anda biasanya itu kedodoran. Nah, diukur ya. Sehingga Anda tahu, oh ternyata promosi di Radio Elisa itu lebih efektif. Promosi di gereja lebih efektif. Promosi pasang spanduk nggak efektif. Ya nggak usah. Itu yang menyebabkan Anda jadi makin dalam, makin tajam sehingga Anda benar begitu. Ya, jangan lupa ya mulai hari ini diukur. Yang terakhir mengelola dan mengkoordinasikan proses IMC. Dikelola, dikoordinasikan. Karena apa saya katakan nomor 8 penting? Pernah ada satu brand besar iklan di koran, iklannya 1 halaman penuh, 4 halaman penuh bahkan ya kan. Tapi yang tahu marketing doang. Customer service nggak paham. Maka ketika ada orang bawa potongan koran, ke counter resepsionis, ke customer service, Mbak, ini bener Mbak ada TV 32 in, harganya 1 juta. Masa Bu? Kok saya nggak tahu ya? Ini Mbak korannya. Coba, oh iya loh, saya juga pengen beli loh ini. Kok saya nggak tahu ya? Gawat. Karena apa? Tidak dikoordinasikan. Sama. Anda saya yakin di sini banyak owner, banyak pemilik bisnis, Anda koordinasikan. Jangan Anda bergerak. Anda karena mau Natalan, Anda mau nyumbang gereja, kemudian ada bukletnya, terus Anda masuk buklet, nah Anda kasih tahu, nanti tanggal 25 Desember itu saya masuk buklet. Nanti orang pasti ada yang bawa buklet, nah yang bawa buklet tolong kasih potongan 5%. Nah ini harus dikomunikasikan, dikoordinasikan. Begitu. Ya, oke, saya lanjut. Nah komponennya apa? Nah ini udah mulai masuk tahap keempatnya.
Setelah tadi udah tahu yang macam-macam, sekarang Pak, sebenarnya realnya IMC itu apa? Satu, advertising. Apa itu advertising? Iklan. Public relation. Yang nulis biar pihak ketiga, yang nulis biar wartawan atau blogger atau vlogger yang nge-shoot Anda, atau endorser yang dengan senang hati nulis tentang Anda, apapun. Berikutnya personal selling, lanjutnya sales promotion dan direct selling. Saya jelaskan dikit-dikit. Nah, advertising, tujuannya apa sih? Nah, ini ada tujuannya juga. Jadi nggak boleh yang namanya integrated tuh ternyata ada 5 tuh. Nah, ini yang pertama advertising. Advertising itu merubah orang yang unaware, yang semula nggak tahu di Salatiga itu ada bakso enak merek X, dibikin tahu. Itu namanya unaware dijadi aware. Supaya orang, oh iya, oh berarti advertising era modern bisa dilakukan tidak harus lewat koran, karena koran yang baca udah dikit. Oh ternyata bisa lewat portal tertentu atau lewat sosial media dan yang lain. Itu advertising. Anda bisa pakai Google Ad, Anda bisa pakai Facebook Ad, Anda bisa pakai Google Ad, apapun, Ad, YouTube Ad, apapun. Yang penting ada ad-adnya belakang. Ini advertising. Jelas ya? Nah, ini bicara tentang contohnya begini. Ini iklannya. Oh ini Nike, iklannya begini ya, gitu misalnya. Ini dari iklan yang kuno sampai iklan modern. Dulu Nike ada tulisan Nike, lalu ada gambar centang. Sekarang cuma centang doang ya. Nike-nya udah hilang, tapi orang udah tahu. Nah, oh ternyata atlet-atlet kelas dunia itu pakainya juga ternyata Nike. Oh berarti Nike itu hebat, kayak atlet. Maka kalau orang pakai sepatu Nike, walaupun tidak bisa sepak bola, begitu sepatunya Nike yang asli, ada bola di depannya, rasanya nendang itu kayak gol terus gitu. Karena apa? Memang atlet gitu. Coba kalau pakainya bukan centangnya Nike, mereknya bulat gitu, nendang meleset terus pasti gitu. Karena hatinya nggak yakin. Kalau ini Anda udah diinstal, oh yang pakai Nike itu gila. Atlet kelas dunia pasti pakainya Nike. Maka Anda juga mentalitinya kayak atlet kelas dunia. Nah, dulu pernah ada iklan gini lucu. Ya, ini yang bikin pasti advertising agency-nya hebat ya. $1 koin sama dengan dapat kentang. Bawahnya new loose change menu. Koin lagi. Ini dipikirkan. Kalau udah jadi iklan gini Anda bilang, "Alah, nek ngene aku ya iso." Kan gitu kan. Pasti begitu. Tapi untuk mikirin keluar iklan ini nggak murah ini ya. Konsep satu iklan itu bisa, kalau perusahaan besar gini bisa 500 juta, bisa 1 miliar untuk keluar satu iklan gini. Tapi Anda nggak perlu jauh-jauh. Anda punya komunitas. Jadi komunitasnya ada Pak Yosepaldo, ada Bulani, orang-orang hebat, ya kan? Anda bisa nanya enak, ya kan? Boleh bertanya. Anda mau nanya sama saya juga boleh. Pokoknya mulai hari ini kita temenan, nanya boleh WA, saya pasti balas ya. Kalau nggak balas laporkan saya Bulani ya. Oke. Oke, lanjut. Nah, itu waktu zaman dulu iklan ya. Iklan ada yang ini ngomong soal apa sih? Ngomong soal burger ternyata ini sebenarnya. Ya. Ngomong soal sandwich, sorry bukan burger, sandwich. Sandwichnya jadi sambil makan sandwich bisa sambil baca Quran. Saking sandwichnya ini benar-benar breakfast yang lagi digemari begitu ceritanya. Ya, oke. Nah, yang kedua selain iklan, Anda bisa melakukan yang namanya public relation atau PR. PR itu fungsinya apa? Track opini publik. Kenapa? Yang nulis adalah pihak ketiga. Jadi PR ini yang nulis wartawan. Misalnya Anda masuk kalau di Jawa Tengah tahu Suara Merdeka gitu ya. Ketika ada restoran bakso terenak Salatiga, yakin pasti hari itu juga baksonya laris. Pasti. Karena tulis dari pihak ketiga. Ini terjadi ketika Kompas nulis. Satu kuliner yang ditulis sama Kompas, itu langsung boom pasti. Satu kuliner yang direview oleh satu acara televisi yang sangat kuat masanya, pasti langsung boom juga. Maka PR itu digunakan sebagai media tanpa bayar untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi customer dengan cara yang positif, dengan caranya. Tapi ada tapinya. Gampang nggak agar kita diliput sama media? Tentunya nggak gampang. Kalau Anda hanya nulis gini, pembukaan cabang kedua atau pembukaan cabang kelima bakso terkenal di Salatiga. Ada nggak yang liput? Ada, tapi dikit. Karena apa? Begitu nanti ada namanya, kalau media itu punya namanya meeting redaksi. Meeting redaksi tanya, kenapa kok ini berita mau dimasukkan? Ya Pak, ini karena dia buka cabang kelima. Terus pemimpin redaksi nanya, terus yuk ngopo kan gitu. Nah, ngapain memang kalau cabang kelima? Karena nggak ada unsur beritanya. Unsurnya nggak ada unsur sesuatu yang menarik. Ini bukan news. Ini just info. Maka kalau Anda pengen diliput media, Anda gunakan strateginya apa? Anda harus track opini.
Apa itu? Anda bikin misalnya. Pembukaan cabang kelima. Penjualan pada hari pertama dan kedua kami berikan kepada panti asuhan di Salatiga. Pasti yang liput banyak. Betul nggak? Pasti lebih banyak yang liput. Ini opini. Ini berbuat baik. Pebisnis yang berbuat baik, yang punya value baik, pasti akan diliput. Nah, itulah teknik dari PR. Atau Anda bilang, penjualan dalam 5 tahun ke depan, kami akan sisihkan 5% untuk kami berikan untuk perawatan komodo. Nah, maka orang-orang yang cinta komodo, orang-orang yang cinta akan flora dan fauna Indonesia akan beli produk Anda. Ini PR-nya terjadi. Jadi PR itu orang lain yang nulis, ya wartawan nulis. Itu PR. Nah, ini cuma pesan aja, nanti Anda kalau terima materinya Anda bisa baca-baca aja. Berikutnya apa? Personal selling. Personal selling itu komunikasi 2 arah. Antara penjual yang menjelaskan produk. Nah, personal selling. Ketemu ini. Personal selling melibatkan komunikasi aktif. Apa sih? Simpelnya gini. Ini dah. Dia bawa produknya langsung, Bu, kami jual teh pucuk, Bu. Bu, kami jual Pepsodent, Bu. Beli 1, dapat 1 gratis. Udah, langsung gitu aja. Ini yang Bapak Ibu sering lakukan biasanya, ya. Tapi kadang-kadang dilakukan, tapi nggak ngitung HPP. Jadi ujungnya rugi. Loh, saya jual nasi pecel, Pak, setiap orang beli 1 tak kasih 1 gratis. Saya baik hati, Pak. Anak Tuhan kan harus baik hati. Ya baik-baik. Tapi kalau nggak masuk hitungan, ya Anda lama-lama tutup. Kan begitu. Ya harus jelas. Nah, Anda lihat video ini sebentar. That's how they serve ice cream in Dubai. Yeah. Oh, okay. Oh, he's gonna throw. Yeah, he's gonna throw. Nah, oke ya. Nah, saya mau tunjukkan begini. Apa yang saya mau tunjukkan? Bahwa artinya produk itu dikomunikasikan caranya macam-macam. Salah satunya dengan cara itu tadi. Nah, itu cara apa yang termasuk cara apa? Oh, cara promosi dengan cara agar orang lain ngomongin soal dia. Betul ya? Itu juga termasuk salah satunya. Yang keempat, sales promotion. Ini paling banyak terjadi. Anda juga sering lakukan. Anda datang ke Alfamart, Anda datang ke Indomaret, buy one get one free. Oh, kalau Anda beli ini nambah 1.000, Anda dapat 2 produk. Oh, Anda pembelian kedua diskon 70%. Ini sales promotion. Anda udah jago ini pasti, ya. Tapi ini ngurangin margin pasti, betul? Maka kalau Anda tidak mau ngurangin margin, tambahkan PR, ya kan? Oke. Nah, ini contohkan simpel ya. Oh, minyak, oke. Nah, yang nomor 5 adalah direct marketing. Langsung pakai email. Kenapa saya katakan hari ini Anda mesti punya email customer Anda. Ya. Media sosial mereka bisa berubah, tapi email jarang berubah. Maka aset terbesar hari ini itu sebenarnya ketika Anda punya emailnya dia. Dengan punya emailnya dia, Anda bisa track IG-nya dia, betul? Bisa jadi. Bisa Anda cek Facebook-nya dia. Email. Jadi email ternyata sampai hari ini masih punya power yang cukup besar. Email blast ternyata masih dibaca juga. Karena email itu rata-rata dianggap lebih penting. Orang buka email itu kalau siapa tahu ada penawaran, siapa tahu ada yang beli, dan yang lain. Sehingga ketika Anda masuk direct marketing melalui email, maka orang baca dan Anda dapat keuntungan di sana. Ya, jadi ada 5 ya Bapak Ibu ya. Ada, apa tadi saya ulang? Ada advertising, ada PR, ya kan? Ada, apalagi tadi? Personal selling, ada sales promotion, dan yang terakhir ada yang namanya direct marketing. Dan 5-5-nya ini Anda silakan pilah-pilah. Kira-kira Anda cocoknya yang mana? Budget Anda ada berapa? Dan yang lain. Maka ini ada rangkaiannya. Advertising untuk apa sih sebenarnya? Kita lihat. Oh, untuk great for brand building. Tapi sayangnya apa? Expensive. Public relation. Oh, tujuannya jelas. Membantu brand Anda agar awareness-nya naik.
makin kredibel. Ya, jangkauannya luas. Dan paling bawah free atau inexpensive, nggak terlalu mahal. Direct marketing, ini tradisional dan digital. Apa? Branding, awareness. Kemudian terakhir expensive juga. Sales promotion. Nah, very expensive. Hati-hati loh ya. Very expensive. Pasti. Dan yang terakhir yang kita sebut personal brand, personal selling apa? Juga sama, expensive. Anda nyewa SPG aja berapa? Betul? Nyewa SPG sehari berapa, nawarin produk berapa. Jangan-jangan keuntungan Anda hari itu cuma hanya untuk cukup bayar SPG. Jadi Anda masih bijak dalam memilih 5 komponen ini. Oke, Anda lihat yang berikutnya. Ini lebih banyak soal advertising ya, iklan-iklan yang menarik. Ini ada gambar orang karate, seolah-olah mau bawahnya doyong. Ini banjir. Nah, ini jalan dikasih stiker. Sehingga orang sampai sini pasti ngerem ya. Nah, ini unik. Nah, ini ketika promosi kopi. Dibikin gede banget kopi. Nah, ini seolah-olah dibikin banjir ya. Dibikin banjir seolah-olah. Nivea. Sorry, ini produk grooming. Sorry. Satu gendut, satu kurus. McDonald. Nah, sampai dibikin lampu. Nah, ini yang berjerawat. Seolah-olah berjerawat ya. Berjerawat. LG. Masang kulkas gede. Di tengah jalan. Nah, ini seolah-olah salaman dengan lukisan. Ya, ini saking cepatnya BBS. Merokok bisa mengakibatkan sakit. Edukasi. Nivea, satu kasar, satu mulus. Digambarkan dengan sofa ini. Nah, ini ketika McDonald launching minuman warna hijau. Sehingga seolah-olah semua dibikin hijau. Karate kid. Karate ya. Di bagian palang. Nah, ini pengiriman saking cepatnya. Pakai FedEx. Langsung sampai. Sepeda yang dikasih semuanya, sepatu dikasih LED, menarik. KitKat, semua ada dimakan setengah, ada tinggal setengah. Perlindungan hukum, ya. Lawyer, eraser bentuk USB, ini iklan, semua akan mudah diingat di memori customer. Pizza, 100%. Wait. Nah, asuransi. Di dalam bus dikasih barbel, seolah-olah angkat besi pada di bus. Ya. Jadi orang ingat, oh ini busnya apa? KitKat lagi. Protection. Seolah-olah Islam ini diberikan alat minum, ada pegangan bus ini ya. Jadi ini emang minuman, juga orang yang nah, ada objek wisata atau kota yang ada gambar ini, ada langsung tahu ini melambangkan kota ini. Ada tulang kuat. Ada minum, ada es gede banget. Nah, oke. Nike.
dan seterusnya. Ya. Oke. Yang terakhir. Slim ya, langsung. Oke. Ini adalah gambaran atau yang disebut sebagai tadi integrated marketing communication dalam konteks iklan. Nah, ini eranya internet marketing, maka produk-produk Anda juga mesti dikomunikasikan melalui internet marketing. Dan saya pikir Anda udah awareness-nya udah bagus banget soal internet marketing ya. Oke? Gitu. Saya pikir karena saya sudah 50 menit, oke, sampai ini aja dulu. Nanti yang lain saya gunakan untuk menjawab kalau ada pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk Pak Joko ya. Oke. Sekaligus tadi komentar-komentar bahwa bentar. Elisa FM oke menanti tadi ada station manajernya juga di sini katanya. Wow, siap. Saya jadi ingat pernah sharing juga di Elisa FM waktu awal-awal dulu ya. Masih terkait marketing yang di sosmed Facebook. Lama sekali. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya ucapkan selamat datang dulu untuk Bapak Pendeta Bambang Hengki Trianto atau Om Hengki nih, Gembala Sidang Gereja Betani. Salam kenal. Selamat datang. Saya lihat tadi ada masuk ya namanya. Oke. Ya, ada beberapa pertanyaan. Silahkan nanti bisa langsung. Oke, saya langsung jawab aja atau gimana, Pak? Boleh langsung atau perlu saya monggo, enaknya biarkan screen-nya? Menurut saja sama moderator. Saya sudah sempat copy. Mungkin bisa Pak Joko stop sharing, saya akan share beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Oke, ya. Ada. Oke. Sebentar, ada di 3 pertanyaan ini ya. Sebentar, saya share dulu supaya lebih kelihatan gitu ya. Ya. Pertanyaan-pertanyaannya. Ya, yang pertama dari Senfree yang dulu ini. Apakah dalam tujuan boleh out of the box? Misalkan kalau dalam kasus gemblong cotot tadi, pasarnya tadi kan sudah ditentukan. Nah, bagaimana kalau diganti anak muda, singkong bakar, makanan jadul, namun sekarang masuk ke pasar anak muda. Bagaimana? Itu yang pertama. Oke. Langsung dijawab atau saya langsung aja Pak ya? Langsung silakan. Takutnya maklum sudah tua pelupa Pak. Ada 3 ini yang tercatat ya. Oke. Nah, kalau kita sekarang bicara tentang pertanyaan ini, ya, apakah dalam tujuan boleh atau tentu aja boleh, lebih baik, ya kan? Berikutnya, dalam kasus gemblong cotot tadi, pertanyaannya, marketnya kan tadi Ibu katakan orang tua nih ya. Sekarang pertanyaan boleh nggak diganti anak muda? Oh boleh banget. Tapi anak muda punya gaya yang berbeda. Maka kalau mau ganti segmen marketnya anak muda, maka nggak boleh jualan gemblong cotot yang standar. Kalau saya gambarkan tadi gemblong cotot itu kan singkong itu ya singkong, kemudian dalamnya dikasih gula gitu. Ya kan kurang lebih gitu ya, mirip combro yang manis gitulah kayak gambaran saya, benar ya Pak ya? Ya kurang lebih. Nah, kalau itu pasti ngelihat aja anak-anak, apalagi anak Anda sekolah di sekolah internasional pagi-pagi dikasih gemblong cotot, itu bisa jadi dalam tanda petik orang itu anak Anda nggak mau bawa ke sekolah loh gitu loh, karena nggak milenial. Ya ini harus diakui gitu. Nah maka gemblong cotot ubah jadi muda. Caranya bagaimana? Gampang. Ini kan eranya mozzarella, ya kan? Anak muda itu kalau ada mozzarella pasti suka. Maka gemblong cototnya itu setengahnya itu celup mozzarella. Jadi warnanya setengahnya apa mozzarella. Sehingga kita ngomongnya jangan gemblong cotot lah, namanya diganti GC gitu ya. GC mozzarella beda. Kalau masih gemblong cotot, maka orang gemblong cotot. Wah ini pasti mbahnya gua nih. Ini pasti kakeknya saya nih yang makan. Tapi kalau Anda bilang gemco, gemco mos, nah misalkan itu salah satu strategi untuk masuk ke market milenial. Nama harus ada singkatan, nama harus ada yang wow GC mos. Oh ini GC mozzarella. Ya jadi atau Anda bisa juga dengan topeng-topeng yang berbeda, topengnya dibikin menarik, topeng yang anak muda suka. Oke.
Gitu aja jawabannya. Yang nomor 1. Ya, baik. Pak Yusuf. Ya, lanjut ya Pak. Yang kedua, ini yang tanya sekarang Mbak Endahnya nih, yang gemblongnya tadi. Bagaimana cara promosi lebih kencang lewat media sosial? Oke. Ya, kalau kita bicara promosi yang lebih kencang lewat sosial media, kembali nomor 1, Anda harus tahu segmen marketnya siapa. Tadi kan dikatakan terakhir, materi terakhir saya cuma internet marketing, karena saya jelaskan. Internet marketing itu Anda kan bisa bicara soal pakai IG misalnya. Tapi kalau Anda nggak tahu segmen market, ketika Anda masuk IG ad, Anda ditanya usia berapa yang ditarget, Anda nggak tahu. Pasti Anda nyasarnya lebar banget. Nah, ketika lebar banget, kalau dalam strategi perang ini pakai gayanya Rambo. Nggak cocok, gayanya harus sniper. Sniper tuh gini, Rambo tuh gini. Nembaknya ngawur, tapi pelurunya banyak. Anda duitnya terbatas, uangnya dikit, maka pelurunya 1 aja, tapi tempat sasaran. Maka Anda mesti tahu usianya berapa, bla bla bla. Jadi ketika Anda tahu segmen marketnya dan Anda tahu wilayah mana yang sasar, maka Anda bisa. Maka yang belum pernah pakai IG Ads, contohnya begini, di Salatiga, Anda tentukan sasarannya, Salatiga kota. Usianya berapa? Oh, saya mau ini gemblong cotot saya usianya mau yang milenial. Oke, tak tembak umur 17 sampai 35. Boleh kalau udah milenial. Betul kan? Apa nih, pria atau wanita? Kalau gemblong-gemblong gini kayak pria nggak suka deh. Oh, wanita aja, cekrek. No problem. Jadi tentukan segmen marketnya sehingga pada saat Anda enter, cekrek, sasar ke ini, Anda dapat. Ya, oke, gitu, Pak Yusuf. Ya, baik. Lanjut lagi ya. Nanti kalau misalnya kurang puas atau ada di sini bisa present atau di-unmute gitu ya. Silakan kalau mau ada 20 orang semuanya respon. harus pas gitu ya. Enggak, karena kita masih punya beberapa pertanyaan dari Elisa FM dan lain-lain juga, Pak. Oh gitu. Oke. Iya. Gitu. Ya, lanjutkan dulu. Ini ada kita dapat pertanyaan lain. Tunggu, kita dengar dulu. Ini tadi sudah. Sekarang dari Ibu Adelin Susi Widyasari ini izin bertanya, dijelaskan tadi ada 3 tahapan dalam IMC yang dilakukan saat launching produk memasuki masa growth dan maturity. Apakah ini berarti bahwa IMC tidak diperlukan lagi ketika produk memasuki masa kejenuhan atau saturation atau bahkan ketika decline? Ya, jadi begini jawabannya. Jadi pada tahap, itu kan hanya sekedar tahapan. Ada yang tahapnya menginformasikan. Informasi sekedar memberikan feature and benefit. Lalu setelah itu bicara soal, ini loh produk kami itu begini, menjadi, oh produk kami diolah dengan cara yang bersih, sari roti dikatakan tidak tersentuh tangan. Kemudian pada saat mature dikatakan bahwa ini makanan sehat misalnya dan seterusnya. Tetap ada proses IMC yang harus dilakukan. Tapi pada saat ketika ditanyakan poin kedua, kalau tahapnya penurunan tergantung. Penurunannya terjadi ini karena produknya sunset atau karena Anda tidak melakukan IMC. Kalau karena produknya sunset, ya Anda mau genjot kayak apa, nggak akan naik. Tapi kalau produknya masih umum dan itu secara market masih diterima, ada brand lain yang juga ramai oleh pengunjung, maka Anda tetap harus genjot lagi. Anda masuk dalam tahap apa? Tahapnya mature ya, gaya kan? Bergayalah pada tahapan mature. Apa tahapan mature? Edukasi. Pastinya. Ya semakin mature itu masih harus edukasi. Jadi pada tahap jenuh apa? Dia tetap beriklan, tetap melakukan IMC, salah satunya beriklan. Harus. Atau Anda ambil satu sudut pandang tertentu, lalu Anda ceritakan kepada media supaya media nulis tentang Anda. Misalnya, ketika semua menggunakan borak, Anda katakan, produk kami tidak menggunakan borak. Karena kami concern kesehatan, maka setiap pembelian bakso kemasan isi 10, kami berikan Rp1.000 yang kami tabung untuk mereka yang sakit kanker. Nah, yang dulunya gara-gara makan borak. Misalnya. Nah, ini namanya PR. Jadi tetap harus ada tarikan ya. Jadi jangan berhenti. Jadi gini, sebuah usaha, kalau hari ini Anda mengatakan begini misalnya, saya tuh nggak marketing, tetap kok Pak masih hidup ya. Pertanyaannya kalau Anda marketing, Anda lebih hidup lagi. Makin hidup Anda pasti. Jadi bisnis itu ketika Anda promosiin, di marketing kan, plok, dia naik. Anda nggak promosi lagi, naik lagi. Anda marketingin lagi, naik lagi. Dan seterusnya. Begitu tahapannya. Lanjut, Pak Yusuf. Ya, lanjut ya. Ini pertanyaan dari pendengar Radio Elisa sekarang.
Dari ada dua. Yang pertama dari Ardani Karangpete. Dulu kalau ada marketing, saya kok sudah takut duluan di prospek. Saya sekarang jualan produk jadi takut tertolak. Bagaimana cara kita menghilangkan ketidakpedean penjual? Ya, oke. Menarik. Jawab nomor 1 dulu. Ya. Oke. Pak Ardani, jadi begini. Dulu ketika Anda di prospek, ini pasti ada marketingnya yang saya paham. Ini pasti marketing gaya-gaya yang agak sedikit hard selling ya. Cara harusnya dijual dengan cara soft selling, tapi dijual hard selling. Contohnya, asuransi itu kan harusnya edukasi. Tapi orang asuransi yang baru gabung pertama, itu nempel Anda terus ini. Ditempel terus, Pak, ayo ikut asuransi. Sehingga Anda ketakutan, kan gitu. Tapi ini konteksnya sedikit berbeda, Pak. Jadi Anda nggak perlu takut kalau sekarang jualan produk. Yang penting kan begini, Anda tetap harus melakukan proses integrated marketing communication, baik dengan cara promosi, baik dengan cara advertising, atau bahkan dengan cara mengedukasi market, kan gitu. Dan Anda cerita soal produk Anda, membuat orang lain jadi tahu. Dan ketika Anda jual produk, jangan pernah berpikir, produk saya kan cuman kecil, produk saya kan cuman gini doang. Jangan pernah berpikir itu. Tidak ada dalam sejarah produk yang gini doang. Nggak ada. Semua produk Anda itu bagus. Maka yang saya sering ingatkan kepada pebisnis-pebisnis Kristen, ketika Anda kemana-mana jangan lupa punya kartu nama elektronik. Atau kalau masih kuno, ya pakai kartu nama. Kemana-mana harus kasih kartu nama. Anda datang ke gereja, Pak, saya sekarang usaha ini. Siapa tahu nanti ada teman Bapak yang memerlukan jasa saya. Enggak apa-apa. Tuhan ingin kita berusaha kok. Ya kalau Anda berusaha, Anda berdoa surga terbuka dan berkat itu turun. Tapi kalau Anda nggak pernah jualan cuman diem aja, produk kamu jelek ya. Iya sih. Nah, nggak laku, Pak, gitu kan. Terus Anda bilang, lo produk Anda ini baru ya. Iya ya, Pak, masih latihan, kadang gorengnya masih gosong. Ya nggak laku, Pak. Anda harus bilang, saya udah pengalaman goreng. Walaupun Anda di rumah gosong, ya jangan bilang sama customer kalau Anda goreng masih gosong. Nah, ini penting ya. Anda kadang-kadang terlalu jujur. Jujur itu boleh, tapi dalam konteks marketing Anda mesti sedikit sombong, ya. Sedikit sombong bukan berarti dirinya yang sombong, karakter mesti rendah hati, marketing mesti wow, sombong begitu. Ya, pertanyaan kedua. Ya, silakan. Dari adik Radio Elisa ini, bagaimana cara menaikkan brand suatu produk yang kita jual di mini shop Radio Elisa? Jumlah produknya banyak, apakah perlu di branding semua atau satu-satu? Oke, jadi konteksnya kalau nggak salah di mini shopnya Radio Elisa itu ada produk-produk pajangan ya, entah itu dari customer, entah itu dari pendengar, gitulah kurang lebih ya. Show unit jualan, betul ya Pak Yusuf, gitu kurang lebih. Oke. Ya. Nah, gini caranya. Produk kalau Anda cuma jual gini, contoh di Radio Elisa saya promosi gini. Dapatkan beraneka macam produk di Radio Elisa. Anda bisa datang langsung di Radio Elisa atau Anda bisa WhatsApp ke nomor sekian-sekian. Tanyakan produk apa yang Anda butuhkan. Ini blur namanya. Tidak mendarat, mengawang di atas langit. Maka mau tidak mau tetap harus punya slot. Produk yang besar harus punya IMC sendiri. Jadi kalau Anda di situ titipannya salah satunya adalah kacang Salatiga, ya sudah. Anda promosi bahwa dapatkan kacang Salatiga di Radio Elisa. Anda bisa mendapatkan produk dengan mengetik kacang 2 kilo kirim ke nomor ini. Nah, gitu. Dan seterusnya. Harus per produk. Jadi Anda harus jadi spesialis walaupun Anda generalis. Itu penting. Jadi gini, ini contohnya bengkel ya. Bengkel itu kalau dia mengatakan dia bisa semua, biasanya nggak laku semua. Tapi kalau Anda promosinya satu-satu, saya jago soal kaki ya. Saya jago soal AC. Saya jago soal tune up. Saya jago soal yang lain. Anda pasti akan jadi pemenangnya. Tapi promosinya bisa nggak bahwa kami jago semuanya? Nggak bisa. Nggak bisa. Baik itu produk atau jasa, Anda harus bangun credibility dulu. Ya, dalam konteks yang bisnisnya jasa, konteksnya saya nggak boleh bilang bahwa saya bisa semua, nggak. Saya kalau ada project finance, walaupun saya bisa, saya pasti lempar ke pihak ketiga. Ya, karena bagi saya hanya tahu, tapi saya tidak dalam. Tapi saya tahu, tapi saya nggak berani jualan. Tapi kalau Anda bicara soal bidang saya marketing, branding, franchise, service, itu 1. 4 tapi sebenarnya 1. Kenapa? Karena service adalah new way of marketing, betul? Franchise adalah salah satu cara bermarketing, betul kan? Dan branding adalah bagian dari marketing. Saya 1 doang bidang saya sebenarnya. Sehingga saya berani teriak di itu. Nah, Anda kalau punya produk, Radio Elisa punya banyak produk, teriakkan satu persatu, Bu. Ya,
Begitu. Jadi pasti akan menang. Karena apa? Ingat kalau orang radio pasti ingat yang namanya itu ya. Pernah ada produk namanya Soman, Bu, kalau nggak salah. Itu masuk radio seluruh Indonesia ya, Soman. Soman tuh ngetop. Soman tuh ngetop dan dia berhasil. Bahkan dia ownernya sampai beli radio di luar Jawa dan yang lain. Karena dia tahu radio ini efektif. Begitu dia bilang, dulu saya tangannya pegel-pegel, dengan minum obat ini sekarang saya nggak pegel lagi, langsung laku. Nah, ya kan? Jadi segmen marketnya itu yang dituju. Siapa segmen market Anda? Nah, Radio Elisa harus mulai segmentasi lagi. Saya target marketnya sebenarnya siapa sih? Nah, kalau orangnya rata-rata pendengar Radio Elisa karena di Salatiga, karena ini radio Kristen, pendengarnya rata-rata cinta Tuhan, ya harus expose-nya harus sedikit-sedikit yang berbau-bau Tuhan, kan gitu kan? Bukan berarti kita mau jualan gaya Tuhan, bukan. Tapi expose-nya saya bilang. Bahwa misalnya begini, halo warga Kristiani yang sangat dicintai Tuhan, itu maksud saya. Kami menjual produk kesehatan, vitamin C, dengan harga yang sangat terjangkau. Karena vitamin di market sana mahal, karena mereka melakukan promosi yang sangat mahal. Sedangkan kami hanya melalui komunitas, sehingga produk kami murah. Nah itu boleh. Begitu, Pak Yusuf. Ya, kita lanjutkan. Masih ada ini, Mak Antri. Selanjutnya dari Pak Adi Wardoyo. Izin bertanya, pertama, di mana saya bisa mendapatkan mentor atau role models dalam berwirausaha? Yang kedua, usaha jasa cuci sepatu saya diminati beberapa orang di luar dan dalam kota. Pertanyaannya, bagaimana cara mengembangkannya? Apakah harus franchise? Kalau iya, bagaimana cara membuka franchise? Terima kasih. Oke, nah ini menarik ya. Pertama dulu, caranya dapat mentor bagaimana? Prinsipnya begini, ketika Anda serius berusaha dan ketika Anda berkomunitas, Anda pasti akan dapat mentor. Karena di luar sana masih banyak orang baik, Pak. Itu poinnya. Tapi ketika Anda nggak mau berkomunitas, betul, dan Anda kelihatan berjuangnya setengah-setengah, orang malas nolongin kita. Percayalah, ketika Anda berusaha sekuat tenaga, tiba-tiba Anda akan ditemukan mentor yang cocok. Pasti. Ini pengalaman banyak klien-klien saya yang cerita sama saya. Dulu saya punya klien saya sekarang mau mentoring dia juga. Karena apa? Ini orang serius, Pak. Kita bantu yuk. Dan saya pun siap membantu. Siapapun. Anda yang nggak punya uang, minta dibantu, saya bantu. Tapi ada tapinya. Biasanya orang yang dibantu tanpa membayar, itu niatnya kurang. Betul atau betul? Ya. Seminar yang dijual gratis kadang-kadang merasa ini pasti pembicaranya welek ini pasti. Makanya gratis kan gitu kadang-kadang ya. Mentalitinya masih begitu nih orang Indonesia. Nah, ketika itu terjadi saya nggak akan lanjut mentoringnya. Jadi saya mentoring, saya akan bantu, saya kasih PR. Dia ngerjakan PR-nya, ngejar saya senang, tak jawab lagi berikutnya. Tapi kalau hari ini dia tanya, Pak, sebenarnya cara sukses bagaimana sih Pak? Terus nanti ketemu lagi saya tuh pengen cepat sukses gitu Pak. Ya saya pasti nggak mentoring dia, pasti. Karena pertanyaannya ini satu, tapi susah jawabnya. Tapi kalau dia tanya, Pak, marketingnya efektif, produk saya ini caranya piye? Pasti saya jawab. Ya, untuk dapat mentor, Anda masih punya value baik, pasti. Harus. Kalau Anda punya value baik, Anda akan dapat mentor yang punya value baik. Kalau Anda menjadi mentor, Anda punya produk yang ngajak ngaco, mentor Anda juga pasti ngaco. Kan kita tahu di Indonesia ya, banyak konsultan yang bukan konsultan lah, banyak ahli-ahli yang agak ngaco lah ya. Ada yang jago kartanya, jago untuk ngempelang kartu kredit, itu ada juga jagonya di Indonesia ya kan. Ada lagi jagonya beli sesuatu tanpa duit, juga ada jagonya juga gitu. Banyak jago macam-macam. Tapi apakah jagonya punya nilai atau enggak, saya enggak. Itu poinnya. Berikutnya, usaha cuci sepatu diminati. Kalau diminati, mulailah bikin standarisasi. Caranya gimana sih standarisasi? Simple. Anda kan cuci sepatu. Nah, ketika nyuci sepatu yang kerja masih Anda atau karyawan? Masih saya, Pak. Oke. Nah, Anda pas nyuci pertama kali itu direndam dulu. Atau pas pertama kali disemprot cairan. Itu dibikin SOP-nya, standarnya, Pak. Agar ini terstandarisasi dengan baik. Ketika sudah terstandarisasi dengan baik, maka Anda bisa catat. Nah, catatan Anda ini nanti bisa dipakai menjadi SOP. Dan siapapun yang suatu saat ngambil franchise dari Anda, sudah Anda ajari dengan buku manual yang lengkap. Bahkan bukan hanya buku manual yang lengkap, tapi menjadi satu video yang sangat lengkap. Loh, berarti saya ajarkan ke mereka, yes. Tapi kuncinya
tetap Anda yang pegang sebagai franchisor. Apa kuncinya? Anda punya semprotannya, harus beli sama Anda. Anda punya sikatnya, harus beli sama Anda. Sikat yang lain tidak ada yang kayak gini. Nah, Anda nanti harus terakhir dikasih parfum, parfumnya hanya Anda yang punya. Nah, itu caranya franchise, Pak. Jadi, semua produk apapun, 95% saya katakan bisa di-franchise-kan. Bisa, sangat bisa. Cuman, Anda mau atau tidak. Anda mau belajar atau tidak. Next question. Kalau belum ada, saya lanjutin ini ya. Oke, jadi kalau bicara cara buka franchise bagaimana? Tadi sedikit. Kalau buka franchise gimana? Gampang. Anda bikin standarisasi dulu. Anda punya SOP semua dulu. Lalu setelah itu, semuanya siap. Anda hitung analisa bisnisnya, modalnya berapa. Orang kalau buka usaha Anda modal berapa. Lalu break even-nya berapa. Selama break even-nya kurang dari 16 bulan, itu masih layak untuk di-franchise. Next, Pak Yosef. Ya, sorry tadi masih ke-mute. Oke. Ini yang selanjutnya dari Evani Julianti. Izin bertanya, bagaimana cara komunikasi yang tepat untuk membangun citra brand, tetapi melalui chatting WhatsApp dengan customer? Apakah kita harus langsung menginformasikan segala benefit dari brand tersebut di awal perkenalan atau di awal chat? Saya ada kekhawatiran customer malah merasa terlalu panjang penjelasannya, sehingga customer malas untuk berkomunikasi lagi. Yes, ini mungkin sedikit gini, biar tetap di layar saya baca satu-satu. Yeah. Jadi komunikasi yang tepat untuk membangun citra brand. Jadi kalau Anda menggunakan chatting dengan WhatsApp, mungkin akan terasa kalau yang tidak menjawab, yang jawab Anda mungkin masih oke, karena Anda punya gaya komunikasi yang baik. Tapi kalau jawab staff Anda, mungkin cenderung jadi potong-potong, jadi nggak enak, dan yang lain. Maka caranya, biarkan orang chatting ke Anda, lalu Anda jawabannya Anda rancang dulu, atau Anda sudah punya FAQ, yang Anda pasang di Google Drive, yang simpelnya gitu aja, atau Anda pasang di Google Doc, atau apapun, Anda tinggal kasih linknya. Bu, untuk pertanyaan Ibu, silakan buka di link berikut ini. Klik, beres. Dan panjang lebar lengkap. Begitu. Oke. Pertanyaan, bisa balik yang tadi lagi, Pak? Oke. Nah, ini. Lagi kan customer jadi kecewa nanti. Ya betul, kalau nanti yang megang handphone Bapak Ibu komunikasinya buruk, nanti seperti ini contohnya. Mbak, saya mau tanya. Jawabannya gini, ini saya perbicaraan 2 orang ya. Mbak, saya mau nanya dong. Silakan. Mbak, kalau mau beli itu, saya mau pakainya warnanya hijaunya. Itu hijau apa sih, Mbak? Apakah hijau lumut? Apakah hijau tua? Apakah hijau muda? Macam-macam. Nah, itu udah nggak enak lagi. Jadi hati-hati dengan jawaban Anda maksudnya. Ya, sehingga customer apa malas berkomunikasi. Makanya yang megang handphone jawab chat WhatsApp harus punya komunikasi. Dia communication-nya harus very good. Harus bisa bayangin customer posisinya bagaimana. Saya kalau jawab gini gimana. Yang tipenya jawabnya pendek-pendek. Cuman oke. Jangan disuruh megang WA. Oke itu nggak jelas. Oke, next question. Pak Yosef. Ya. Dari Hendrikus Satrio Sambodo. Dalam membranding produk, biasanya butuh waktu berapa lama sampai produk tersebut dikenal target market? Adakah cara tercepat agar produk masuk ke pikiran customer? Ya, jadi gini, membranding produk tentunya butuh biaya dan butuh waktu. Semakin Anda effortnya besar, pastinya akan lebih cepat, itu pasti. Kalau berapa lamanya tergantung tingkat kepadatan produk di market. Tergantung kompetitornya sebanyak apa. Kalau kompetitornya misalkan baru ada kompetitor 1, tapi boom banget, maka Anda jadi kedua pasti cepat. Karena edukasinya Anda ikut dia. Begitu. Tapi kalau produk ini the new one, benar-benar baru, untuk menyadarkan ke market pasti lebih butuh waktu yang lama. Atau produk itu di market kompetisinya padat banget. Sehingga semua orang udah tahu, ini kurang lebih ya, samalah, kurang lebih sama aja semua. Susah juga kita keluar dari kerumunan. Maka kalau Anda sudah berada di kerumunan, ubahlah produk Anda sedikit beda, sedikit out of the box, sedikit keluar dari zona kerumunan, sehingga Anda bisa dikenal orang dengan produk kategori sama yang punya diferensiasi yang kuat. Begitu. Nah, ingat dalam rangka membangun brand, Anda harus bangun personal brand juga. Harus membangun personal brand juga. Ya, personal brand contohnya, kalau Anda lihat, brand-brand terkenal itu punya orang sukses di balik itu. Nah, kalau orangnya itu sukses, maka brandnya ikut sukses. Nah, itu pilihan. Anda kira-kira suka enggak tampil? Anda suka enggak membranding diri Anda? Kalau enggak suka, ya sudah.
Tapi kalau suka jalankan secara paralel, maka branding Anda akan lebih cepat. Contoh, Pak Yosef ini misalkan memposisikan secara branding adalah orang yang suka menolong orang, misalnya begitu. Maka ketika Pak Yosef ini punya produk, akan banyak orang yang cenderung, beli produknya Pak Yosef aja. Pak Yosef ini kalau dapat duit, dia nggak dimakan sendiri, dikasih orang juga loh. Dia orangnya sosial. Nah, itu personal branding, Pak. Jadi personal branding itu dengan branding produk harus seiring sejalan kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, bisa pilih salah satu. Begitu, Pak. Ya. Ya. Sementara itu belum ada yang masuk lagi. Mungkin saya buka pertanyaan terakhir. Kalau masih ada, boleh lewat. Sambil mungkin nunggu pertanyaan terakhir, saya lanjutkan sedikit. Boleh? Oh iya, boleh. Silakan. Ya. Oke, saya mau cerita dikit. Teman-teman Bapak Ibu sekalian. Tadi saya katakan internet marketing kan hal yang biasa ya. Tapi karena masih ada waktu, saya klik dikit. Jadi internet marketing itu senjata ampuh, saya bilang, di era sekarang. Kalau Anda nggak pakai internet marketing, ya Anda ketinggalan zaman. Apalagi target market Anda milenial. Apalagi target market Anda netizen. Gitu. Maka dalam internet marketing dikenal banyak istilah. Saya nggak akan kenalkan semua, tapi kurang lebih supaya Anda tidak kaget kalau mendengar istilah ini. Internet marketing itu macam-macam. Ada yang namanya melalui SEO, ada yang namanya SMO, email marketing udah saya bahas tadi, affiliate marketing, ya. Affiliate marketing itu kerjasama dengan berafiliasi dengan produk lain, Anda jual produk lain dan yang lain, atau produk Anda dijual tempat lain. Ada AdSense blocking, ini nggak terlalu penting. Online advertising, jadi sama-sama advertising tapi melalui online. Dan ada search engine marketing atau SEM. Nah, saya mau terangkan sedikit soal SEO, karena yang gratis ya. SEO itu search engine optimization. Apa sih itu? Cara untuk membuat blog Anda, kalau Anda punya website atau punya blog, itu berada di halaman 1 mesin pencarian Google. Terutama ya, Yahoo ya boleh, Bing juga boleh, tapi rata-rata kan Google patokannya. Jadi Anda itu produknya begitu dicari langsung ketemu Anda. Nah, apa tuh sebenarnya caranya, bagaimana sih SEO, cara kerjanya apa? Mengoptimalisasi suatu halaman agar berada di halaman 1. Itu dengan caranya apa? Ya Anda bangun. Contoh nih ya, kalau Anda cari nama saya di Google, Joko Kurniawan, maka itu nggak hebat. Pasti nggak hebat. Karena apa? Ya, Joko Kurniawan kan namanya cuma satu, apalagi ketika dia JOKO Kurniawan ketemu. Maka sama kalau Anda punya brand Anda namanya misalnya tadi GC Mos misalnya tadi ya. Anda cari GC Mos ketemu, ya nggak hebat. Tapi yang hebat ketika dicari kata yang generiknya. Dalam contoh ini saya cari adalah SEO-nya, saya tulis konsultan franchise. Saya muncul di nomor 1, Google halaman 1. Berarti saya berhasil karena orang nyari tidak ada Joko Kurniawan, sopo wong ingki gak jelas gitu. Ya, tapi kalau nyari konsultan franchise hampir tiap hari, itu orang nyari banyak. Dan ketika saya ditemukan, maka banyak telepon berdering dan saya dapat order. Sama, Bapak Ibu juga harus berjuang di sana. Nah, saya akan demoin dikit ya. Saya akan demokan sedikit supaya Bapak Ibu lebih clear ya. Saya akan demokan sebentar. Oke, saya share slide lagi boleh ya? Share screen boleh ya, Pak ya? Boleh, silakan. Saya ambil contoh sedikit aja. Saya ambil contoh dulu. Saya akan bukakan dulu Google dulu. Oke ya, saya akan buka Google sebentar. Saya akan share screen dulu. Tadi belum siap saya. Oke. Nah, saya akan buka Google. Nah, di Google, kalau saya nyarinya nama brand, kalau bakso yang terkenal di Salatiga namanya apa, Pak? Taman Sari. Coba, bakso Taman Sari. Taman Sari. Ngetiknya gini, bakso Taman Sari, walaupun muncul, maka ini nggak hebat. Nah, pasti muncul. Semuanya kan Taman Sari. Entah itu di Somat, entah Traveloka. Ini belum benar, saya bilang. Lumayan benar. Tapi belum di SEO-nya belum. Dia harus cari kata kuncinya. Nah, kira-kira kalau kita jadi orang awam, saya mau cari. Nyarinya apa? Saya pasti nyarinya bakso enak Salatiga. Betul nggak? Setuju nggak? Yeah. Kalau ini saya enter dan Anda ketemu, maka Anda akan banyak ketemu new customer atau customer nyasar yang akan makan. Saya cek siapa yang muncul. Ternyata yang muncul bakso ABC. Tapi ini secara Google Map ya. Secara nggak Google Map ini yang muncul. Ulasan-ulasan ya kan. Tapi kalau kita lihat Google Map juga, ini pentingnya Google Map Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya usaha, colong masukkan Google Map. Dititikin di sana. Sehingga ketika orang near your area, dia ketemu gitu. Nah, contohnya bakso ABC. Terkenal nggak ABC, Pak?
Ya, cukup terkenal. Nah, tapi kalau saya nih orang nggak kenal Jawa Tengah, saya masuk kota Salatiga, saya ketik bakso enak Salatiga, bakso ABC, saya makannya ABC atau Taman Sari, pertanyaannya. ABC. Yang kedua, ABC ternyata tutup. Saya makan di bakso Planet. Terkenal nggak? Ya. Planet? Ya, terkenal. Beda segmen ini. Ini beda segmen ya. Nah, terakhir bakso Sokoroso. Nah, berarti kesimpulannya, saya buka lagi dasar nomor 1 ya. Wisata hotel murah, tempat bakso kuliner populer Salatiga. Kita lihat siapa yang masuk di sana. Kita lihat. Ini contoh aja. Nanti tapi saya bukan berarti ini benar ya. Tapi logiknya harus begitu. Kita lihat ya. Pertama, dia menurut dia siapa? Ini ulasan. Ini yang nulis pihak ketiga. Nggak salah dong pihak ketiga ya. Tapi kita bisa manfaatkan pihak ketiga. Nah, saya lihatnya masih ini. Oh, bakso ABC, saya ke ABC. ABC tutup, saya ke bakso Planet. Planet tutup, saya ke Babat Iso Pak Tomo. Tutup lagi, saya Sokoroso. Baru saya ke Taman Sari. Tapi masih ada. Ya wes, nggak apa-apa. Kalau sampai di 8 ini nggak ada, maka Anda hanya punya loyal customer. Tapi Anda nggak akan pernah dapat akuisisi new customer. Maka Anda harus memenangkan persaingan di sini. Maka nyarinya harus yang generik. Masalah Anda bilang, alah, bakso itu gak enak. Itu kan Anda. Saya kan nggak tahu. Nah, yang nggak tahu jauh lebih banyak dibanding yang tahu, Bapak-Ibu sekalian. Paham ya? Jadi Anda harus memenangkan persaingan. Makanya Anda harus aktif nulis artikel kalau punya blog. Artikel tulisannya apa? Bakso paling populer Salatiga, terenak. Baksonya tidak menggunakan borak, bakso Taman Sari, semua kata kunci. Tapi Anda setia pada kata kunci, Anda pasti memenangkan persaingan. Dan saya nggak cuma bicara sama Anda, kebetulan saya memang untuk pribadi, saya suka otak-atik website. Contoh, kalau saya cari gini, di Google saya cari gini, yang saya katakan tadi, ini salah. Percuma. Orang nggak ada yang tahu nama saya, nulis nama saya salah dikit aja, orang nggak paham, betul kan? Maka ini salah. Walaupun semua saya. Ini sampai halaman 20 juga saya. Ini mau video saya, semua saya. Tapi ini nggak benar. Belum benar, Bapak Ibu. Jangan niru, ini salah. Yang benar adalah ketika orang nyari kata generiknya. Kata generiknya apa? Oh, konsultan franchise misalnya. Saya enter. Oh, ternyata saya muncul nih di sini. Nah, ini punya saya. Nomor 2 ini punya saya. Nomor 3 ini juga punya saya. Jadi saya ada beberapa yang muncul di situ. Berarti saya 3 besar masuk di sini kan gitu. Nah, ini menyebabkan saya dapat klien. Ibu Bapak Ibu juga sama. Jadi yang masuk di sini itu adalah orang-orang yang apa? Yang tidak tahu. Membuat mereka jadi tahu. Tujuannya itu aja. Tapi kalau Anda nyarinya nama aja atau brand Anda ya percuma. Karena orang tidak tahu brand Anda. Nyarinya generik, bakso terenak di Salatiga, konsultan franchise. Ya kan? Kampus paling terkenal di Salatiga pasti masuk kalau gitu ya. UKSW lah. Ya. Terima kasih. Kalau nggak masuk malu kan. Ini Pak, mumpung sekalian baru di tadi soal Google dan search, ini ada dari Mbak Ani Elisa menanyakan advertising di Salatiga. Nadia advertising muncul, sudah benarkah? Ini mungkin bisa karena ada di sini bisa di unmute. Advertising Nadia muncul sudah benar. Kalau udah muncul udah benar berarti. Coba saya cek ya. Berarti advertising di Salatiga. Saya tes ya, Bu ya. Oke, bentar. Coba bisa ya. Advertising Salatiga. Apa tulisannya? Oke. Nadia. Ini benar, ini generik. Ini biarkan. Yang ada ad-nya ini namanya SM, ini namanya search marketing ya. Jadi bayar. Kalau SEO itu gratis, SMO itu bayar. Nah, kita bicara yang gratis saja. Yang ad biarin aja, oke. Nadia masuk secara Google Map-nya. Benar. Orang pasti akan mengarah ke Ibu, apalagi lokasinya dekat. Tapi lebih bagus kalau di bawahnya juga ada, Bu. Nah, ini masuk juga. Nadia hebat berarti. Mantap. Ini berarti sudah berhasil. Nah, sekarang saya mau cek untuk yang lebih advance sedikit. Saya cek. Kalau saya cek di image-nya, ada nggak ini produk yang buatan Ibu? Pertanyaan saya. Nah, itu belum aku share. Nah, kalau belum ada, berarti Ibu dalam membuat website, ini kunci yang paling sering orang salah, tapi Anda harus lakukan yang benar. Orang jarang rename namanya. Ini hampir di semua buku tidak ada. Karena dianggap tidak penting, tapi ini justru penting. Jadi Anda sebelum upload nama file,
pastikan nama file Anda diubah menjadi benar. Misalnya, Nadia Advertising proyek billboard Telkomsel 0815737091100. Begitu orang download file Anda, langsung ketahuan. Langsung kesimpan dengan nama yang benar. Nah, ini tip simple, tapi kalau dilakukan efeknya wow, Bu. Dan jarang orang tahu. Ya, Bu. Nanti saya maunya ketemu Ibu tahun depan, semua image ini harus Nadia Advertising, ya. Oke, siap. Terima kasih. Yeah. Terima kasih supportnya. Oke, ya, pertanyaan terakhir. Sekalian nanti habis ini cari pertanyaan untuk dapat 5 door prize terbaik ya, Pak Joko ya. Oke. Ini yang terakhir dari Aryawan Santoso. Untuk personal branding apakah penting? Apa positif negatifnya dari personal branding? Ya, oke. Personal branding itu penting nggak? Kalau bagi saya penting. Tapi ada positifnya dan negatifnya, yes. Positifnya adalah ketika personal branding Anda naiknya cepat, Anda dikenal sama orang, maka produk Anda ikut terkenal. Tapi ketika Anda salah langkah, Anda jatuh, maka produk Anda juga ikut jatuh. Maka marketing yang menggunakan endorser juga sama. Ketika waktu itu sabun mandi pakai salah satu endorser dan endorsernya tersangkut kasus tertentu, maka sabunnya ikut turun. Nah, itu kelemahannya kalau menempel pada seseorang. Ya. Jadi kalau Anda udah bertekad pakai personal branding adalah diri Anda, jadikan diri Anda punya efek plus. Oh, Anda tukang tolong orang, Anda tuh disalahtiga orang baik, Anda itu orang yang pokoknya dikenal orang paling jujur. Kalau Anda udah paling jujur, Anda punya usaha jasa, pasti paling laris. Nah, seperti itu contoh. Ya. Oke? Ya, oke. Luar biasa. Ya, mungkin closing statement dulu dari Pak Joko Kurniawan. Ya, oke. Jadi ketika Anda punya usaha, jangan pernah berpikir bahwa usaha Anda udah terlalu besar sehingga ujungnya Anda tidak melakukan marketing, communication. Ini pernah terjadi banyak sekali terjadi di Jawa Tengah, juga di banyak kota di Indonesia, brand yang udah kuat, tiba-tiba habis karena mereka lupa melakukan marketing. Kita ingat salah satu merek pembalut wanita yang dulu paling ngetop, sekarang udah kalah dengan merek-merek baru. Dan hari ini secara positioningnya ganti mereka. Dan target marketnya turun. Karena apa? Hanya lupa. Mereka merasa udah paling besar, mereka tidak melakukan integrated marketing communication dan merasa paling hebat, ujungnya disalib sama lawan. Jadi integrated marketing communication itu hukumnya wajib. Hukumnya kudu, harus. Kalau produk Anda mau naik, Anda mesti punya IMC. Pilih salah satu, nggak apa-apa. Ya, kalau Anda memang belum ada dananya. Tapi harus direncanakan dan harus diukur. Nah, membuat marketing itu sama dengan Anda sedang meningkatkan brand awareness Anda dan ujungnya sales Anda juga pasti akan meningkat. Tapi kalau Anda nggak melakukan marketing, Anda bilang, kok sales saya nggak naik-naik? Ya naiknya dari mana? Itu namanya minta hukum berkat doang, minta diberkati tapi nggak mau berusaha. Jadi sekali lagi, marketing membuat usaha Anda makin hidup, otomatis sales Anda makin naik, dan ujungnya brand Anda makin nancep di benaknya customer, ujungnya Anda akan menjadi pemenangnya. Begitu. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali. Mungkin yang di Zoom bisa kasih reaksi clap-clap virtual untuk narasumber yang luar biasa. Jadi, terima kasih. Kalau saya boleh rangkum lagi, jadi ada pernyataan Sun Tzu ini. Jadi yang mengatakan taktik tanpa strategi itu seperti sorak-sorai sebelum kemenangan diperoleh. Nah, jadi strategi itu sangat diperlukan. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh Pak Joko sore atau malam hari ini. Jadi adalah strategi komunikasi marketing terpadu. Jadi melalui setiap media komunikasi tadi, salah satunya kuncinya adalah memberikan solusi. Itu juga penting, ya kan? Seperti kata Jack Ma, pendiri Alibaba Group, kalau boleh saya kutip, salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok. Beliau mengatakan it's only when others succeed and happy then you can succeed and be happy too. Jadi hanya ketika orang sukses dan bahagia dalam hal ini dengan produk yang Anda tawarkan atau komunikasikan, maka Anda juga akan sukses dan bahagia juga. Jadi kalau prinsip di dalam kekristenan adalah menabur maka akan menuai. Jadi
menjadi berkat, memberkati dengan tulus, maka pasti kita akan diberkati. Jadi itu saja. Jadi stay safe, sukses, dan Tuhan memberkati kita semua. Ya, sebelum kita tutup, kita mau berikan sertifikat untuk narasumber kita yang luar biasa. Sertifikatnya berupa e-sertifikat. Ya, ini sertifikatnya untuk Pak Joko. Bisa diterima. Oke, saya terima. Saya capture dulu deh, ya. Ya. Oke. Thank you. Ya. Oke. Sudah terlihat ya, Pak? Jelas ya. Terima kasih kepada Gereja Betani, terima kasih Radio Elisa, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Bu Lani, terima kasih Pak Yosef Adu. Tuhan berkati kita semua. Ya, amin. Jadi kita sudah sampai penghujung acara kita, nggak kerasa ya. Kepinginnya tanya terus, kepinginnya masih pengen belajar banyak ke Pak Joko ini. Pak Joko ini memang sangat low profile ya, biar terus jadi berkat dan memberkati. Jangan sungkan-sungkan katanya kalau perlu menghubungi Pak Joko, selalu dijawab. Saya pasti, pernah lihat juga di waktu Pak Joko webinar gitu, di FEB. Jadi ya, terima kasih Pak Joko, luar biasa. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Semoga lain kali terus mau diundang oleh Betani, oleh Elisa FM dan lain-lain gitu ya. Saya juga siap mengawal Pak Joko loh, Cik Lani. Oke. Baik, buat tadi yang disebutkan namanya bisa mengambil door prize-nya di Radio Elisa. Nanti yang satu lagi surprise nanti langsung dihubungi oleh panitia gitu ya. Ya, terakhir doa penutup akan dari Ibu Sri Lani. Oh, Om Bambang ada? Om Mengki ada? Ada, ya. Ya, biar Om Mengki langsung. Oke. Kalau enggak Om Mengki, ya Om Mengki. Ya, boleh. Ayo kita bayang. Terima kasih ya Pak Joko untuk presentasinya luar biasa. Dengan senang hati Pak Bambang. Juga. Ya. Habis ini tunggu Om, sebelum doa. Habis ini kita akan ada sesi foto bersama tadi Pak. Nanti kita akan foto dulu setelah penutupan doa. Silakan Om Mengki. Ya. Tuhan, terima kasih untuk malam yang luar biasa ini. Kami boleh diperlengkapi dengan wawasan yang luar biasa marketing. Kami tahu kan bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kami, baik di dalam dunia pekerjaan, dalam kehidupan kami secara pribadi juga. Terima kasih untuk Pak Joko yang sudah memberkati kami secara luar biasa dan membuat acara ini begitu bermanfaat bagi banyak orang. Kami berdoa, biarlah terus Kau sertai hamba-Mu ini untuk menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Dan juga untuk Aldo yang sudah menjadi berkat bagi kami melalui memandu acara ini dengan luar biasa. Berkati juga seluruh peserta yang sudah mengikutinya, sehingga apapun juga yang menjadi kerinduan-kerinduan kami, Tuhan sendiri yang akan terus menyatakannya dan membimbing kami, sehingga semua kami boleh menggenapi panggilan-panggilan kami yang tertinggi, yaitu menjadi hamba-hamba Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi sesama kami. Kami mengucap syukur untuk acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Om Mengki. Kita mau foto dulu, lengkap ini. Om Mengki jangan dimatikan ininya. Oke, yang mau foto, ya, ini ada sahabat kuliah saya juga nih, Chris ini. Nggak tanya apa-apa ini. Dari siapa, Cik Devi? Atau saya yang foto? Ayo. Satu. Hitung. Oke, 1, 2, 3. Iya, sudah. Sudah? Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di kegiatan mendatang. Oh, Cik mau mengumumkan nggak itu? Sampai ketemu. Ya, Mengki masih punya PR ya. Kalau saya boleh menanya. Terima kasih Pak, luar biasa.
Pak Joko boleh minta